Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia saat ini merilis daftar 91 merek obat sirup yang diminum pasien gangguan ginjal akut. Untuk langkah kewaspadaan obat-obatan tersebut sementara dilarang dikonsumsi. Dikutip dari tribunnews.com, Kemenkes mengambil langkah proaktif dalam menangani kasus lonjakan gagal ginjal akut pada anak. Kemenkes dan BPOM terus berupaya untuk mencari tahu penyebab pasti penyakit misterius itu. Saat ini 91 obat terus diteliti oleh pihak terkait termasuk BPOM dan juga Kemenkes. Untuk itu, sebagai langkah pencegahan obat-obatan yang didaftar tersebut untuk sementara waktu dilarang untuk dikonsumsi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menerangkan pihaknya mengambil kebijakan konservatif. Diungkapkan semua obat-obatan sirup memiliki probabilitas ada senyawa berbahaya. Berikut 91 daftar obat sirup yang diminum pasien gagal ginjal akut. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memastikan biaya pengobatan dan penanganan pasien gangguan ginjal akut misterius ditanggung BPJS Kesehatan. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, Dr. Siti Nadia Tarmizi pada Jumat 21 Oktober. Pembiayaan pengobatan pasien penyakit misterius itu ditanggung BPJS. Siti Nadia mengatakan pengobatan ditanggung sesuai kelas kepesertaan yang diambil. Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan hal serupa. Gangguan ginjal akut misterius di-cover oleh BPJS Kesehatan. Ia menjelaskan pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan baik pasien maupun fasilitas kesehatan harus melalui prosedur yang benar. Pasien akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kompetensi untuk merawat pasien dengan penyakit tersebut jika pelayanan di fasilitas primer tak bisa. Sementara itu, berdasarkan data per 21 Oktober 2022, kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di Indonesia mencapai sebanyak 241. Kasus tersebut tersebar di 22 provinsi dengan 133 kematian atau 55% dari kasus yang ada.
Kisah meninggalnya seorang anak bernama Melody yang mengidap gagal ginjal akut viral di media sosial. Sang ibu di akun Facebooknya pun mengungkap kronologi sang anak mengidap gagal ginjal hingga akhirnya meninggal dunia. Di video yang tengah viral, Melody tampak berada di rumah sakit sehari sebelum meninggal dunia. Anak berusia 2,5 tahun itu terbaring sambil tetap menanggapi ucapan sang ayah yang berada di sampingnya. Namun pada 31 Juli 2022, Melody dinyatakan meninggal. Sang ibu, Juri Mamontoloho pun menjelaskan kronologi meninggalnya sang anak lewat live yang dibagikan di akun Facebook miliknya pada Kamis 21 Oktober. Yang menuturkan kejadian itu berawal saat Melody mengalami sakit demam pada Selasa 19 Juli. Setelah berkonsultasi dengan dokter keluarga via WhatsApp, Melody kemudian dianjurkan untuk minum paracetamol. Setelah diberi paracetamol, Melody kembali panas 1 jam kemudian hingga berlanjut ke hari berikutnya. Ia kembali berkonsultasi ke dokter pada Kamis 21 Juli dan oleh dokter disarankan diberi tambahan antibiotik yang diminum tiap pagi dan malam. Demam tak kunjung sembuh hingga Minggu 24 Juli, lalu pada 25 Juli demamnya akhirnya turun. Melody disebutkan kembali aktif bermain seperti biasa, namun agak malas makan. Namun tiba-tiba muncul bercak merah dan tubuh Melody kembali demam. Singkat cerita, keluarga membawanya melakukan pengecekan darah untuk memeriksa ginjal Melody lantaran sang putri tak buang air kecil. Berat badannya bahkan naik 3 kg lantaran banyaknya cairan yang mengendap di tubuhnya hingga badannya membengkak. Dokter di Rumah Sakit Kando, Malayang kemudian memvonis Melody gagal ginjal. Pada Minggu 31 Juli, dokter menyatakan bahwa Melody sudah masuk fase delirium atau berhalusinasi dan di hari yang sama Melody meninggal dunia. Awal mula kisah Melody dari mulai dia demam sampai dia didiagnosa gagal ginjal akut pada anak. Jadi itu dimulai pada tanggal 19 Juli tahun 2022. Itu tepatnya di hari Selasa. Di hari Selasa, jadi saat itu dia mulai demam. Dan di tanggal 19 itu kami 19 dan 20 itu kami konsultasi ke dokter. Konsultasi via WA karena kami memiliki dokter keluarga. Jadi dari situ dianjurkan untuk minum paracetamol. Nah, kami membeli paracetamol itu di apotek. Jadi untuk pembelian paracetamol tidak ada resep dokter karena itu dijual bebas. Yang kami beli adalah paracetamol sirup. Untuk mereknya saya lupa. Dan Melody mulai minum itu, cuman demamnya itu, jadi setiap dia minum paracetamolnya, selang sejam kemudian dia demam lagi. Jadi sempat turun, tetapi kemudian demam lagi. Nah, saat dia demam itu, yang cuma bolak-balik, di tanggal 21 saya kembali menghubungi dokter dan dokter menyarankan untuk meminumkannya tiap 21 ya, meminumkannya tiap 4 jam. Tiap 4 jam.
Gagal ginjal akut pada anak belakangan menjadi sorotan karena telah menyerang ratusan anak di Indonesia. Hingga 18 Oktober 2022 sudah ada 189 laporan kasus tentang gagal ginjal akut pada anak. Kementerian Kesehatan kemudian meminta orang tua untuk lebih mewaspadai hal ini. Kemenkes melalui sehatnegeriku.kemkes.go.id merinci ciri-ciri gejala gagal ginjal yang menyerang anak-anak berusia balita dan 6 hingga 18 tahun. Berikut adalah ciri-ciri gejala gagal ginjal akut pada anak. Yang pertama adalah diare, mual, muntah, demam selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, sering mengantuk, dan jumlah air seni yang semakin sedikit, bahkan bisa tak buang air kecil sama sekali. Gagal ginjal ini mengacu pada kerusakan sementara hingga permanen pada ginjal. Terdapat 2 jenis gagal ginjal, yakni akut dan kronis. Gagal ginjal akut ini terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi reversibel. Sementara untuk gagal ginjal kronis berlangsung perlahan selama setidaknya 3 bulan dan bisa mengakibatkan gagal ginjal permanen. Berikut adalah beberapa cara mengatasi jika anak memiliki ciri atau gejala-gejala gagal ginjal akut. Yang pertama adalah konsultasikan masalah kesehatan ke dokter. Kemungkinan medis akan memberikan cairan intravena atau IV dalam jumlah besar untuk menggantikan volume darah yang habis. Kemudian, pakar kesehatan akan memberikan terapi diuretik atau obat-obatan untuk meningkatkan produksi urin. Selanjutnya dilakukan pemantauan ketat elektrolit penting seperti kalium, natrium, dan kalsium. Selanjutnya diberikan obat-obatan untuk mengontrol tekanan darah. Kemudian perlu mengikuti persyaratan diet khusus. Dan yang terakhir adalah memperbaiki gaya dan pola hidup agar lebih sehat. Meski penyakit gagal ginjal akut atipikal belum ditemukan di Nrekang, namun Dinas Kesehatan Nrekang Sulawesi Selatan mulai gencar melakukan sosialisasi terkait gejala dan penyebaran penyakit ini. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi dari Kementerian Kesehatan RI tentang fenomena penyakit gangguan ginjal akut atipikal pada anak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Erlan Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erlan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan Firda dan selamat siang pada Tribuner dimanapun Anda berada. Jadi dapat kami sampaikan bahwa tepatnya Kamis tanggal 20 Oktober 2022 kemarin itu Dinas Kesehatan Kabupaten Nrekang itu gencar mulai melakukan sosialisasi terkait pencegahan penyakit gagal ginjal akut misterius yang sudah ada di Indonesia. Nah, maka dari itu melalui Kepala Dinas Kesehatan Bapak Sutrisno itu mengeluarkan surat edaran langsung kepada seluruh fasilitas kesehatan atau Vaskes ataupun apotek yang ada di Kabupaten Nrekang untuk menyetopkan penjualan obat dalam bentuk cair ataupun dalam kemasan sirup. Nah, ini adalah salah satu tindak lanjut dari imbauan dari Kemenkes, ya, seperti yang dilakukan oleh jajaran Dinas Kesehatan kemarin itu bahwasanya mendatangi setiap toko atau penjual obat yang ada di kota-kota di Kabupaten Nrekang untuk sementara menyetop penjualan obat dalam bentuk cair ataupun dalam sirup. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya
di Indonesia saat ini hingga tanggal 18 Oktober 2022, Kemenkes mencatat bahwasanya ada 206 kasus gagal ginjal akut atipikal yang tersebar di 20 provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian angka kematian sebanyak 99 orang dari usia dini maupun dari usia dewasa. Nah, makanya dari itu Kadis Kesehatan NREKAN itu mulai gencar atau mengeluarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten NREKAN untuk menyetopkan sementara penjualan. Kemudian dirinya juga berjanji akan mengkaji lebih dalam terkait penyakit tersebut. Apakah penyakit tersebut bersumber dari obat sirup maupun dari obat-obat lainnya. Saya kira begitu rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan Erlan dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kadis Kesehatan NREKAN Sutrisno dan juga Kabid Pelayanan Kefarmasian dan Sumber Daya Kesehatan Dinas NREKAN Mutmainah. Berikut liputannya ke Anda. Sementara waktu dengan adanya kasus-kasus ini, maka diharapkan kepada seluruh apotek, seluruh paskes yang ada di Kabupaten NREKAN khususnya untuk melakukan penundaan pemberian resep khususnya untuk yang berupa sirup yang bisa dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sambil kita menunggu petunjuk lebih lanjut teknis dari pusat karena ini masih bersifat sementara, masih bersifat kajian untuk hal tapi harus di stop dulu. Jenis obat dari sirup yang beredar di Indonesia khususnya di Kabupaten NREKAN ini kan banyak. Kita belum tahu apa saja kandungan ada yang di dalamnya, itulah yang akan turun. Mungkin nanti saya buatkan surat tugas dan mereka turun melakukan sosialisasi dulu ya. Sosialisasi. Belum penindakan. Oke. Ya, sosialisasi untuk memberikan tahukan kepada seluruh apotek dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan, kami turun untuk sosialisasi untuk tidak diresepkan sementara sesuai dari edaran Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2022 tentang pelacakan epidemiologi kasus yang menurut himbauan tersebut dikhawatirkan sebenarnya dari paracetamol yang dalam bentuk sirup. Jadi kami sebagai pihak Dinas Kesehatan menghimbau kepada teman-teman penanggung jawab apotek untuk Sebuah perusahaan obat di India ditutup. Penutupan ini buntut dari adanya kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Afrika Barat. Disinyalir anak-anak tersebut mengonsumsi obat sirup untuk pengobatan dari pabrik di India itu. Di Afrika Barat, sebanyak 70 anak dilaporkan meninggal dunia terkait dengan obat sirup itu. Buntut dari hal tersebut, pihak berwenang India menutup sebuah pabrik di dekat Delhi tempat obat-obatan tersebut dibuat. Manufaktur pabrik dihentikan setelah adanya penyelidikan bersama antar negara bagian dan otoritas pengatur obat federal dan mengungkap 12 pelanggaran. Analisis WHO mengatakan sirup obat batuk mengandung diethylene glycol dan ethylene glycol dalam jumlah yang tidak dapat diterima. Bahan kimia yang sering dimaksud untuk keperluan industri. Perusahaan obat serta regulator obat federal India pun awalnya membantah temuan WHO. Seperti diketahui, India mengekspor obat-obatan ke lebih dari 200 negara dan berkontribusi pada pasar obat generik yang besar di Amerika Serikat. Perdana Menteri India Narendra Modi telah memperjuangkan India sebagai apotek dunia. Keahlian tradisional India dalam membuat obat generik telah membantu menjadikan India pembuat obat murah yang tangguh dan menjadi basis manufaktur global. Sekitar 40% obat bebas dan obat generik yang dijual di Amerika Serikat dan seperempat dari semua obat yang beredar di Inggris berasal dari India. Negara ini memasok sekitar 2/3 obat
maksud kami obat antiretroviral secara global untuk memerangi HIV. Di luar Amerika Serikat, India memiliki pabrik pembuat obat paling banyak dan disebutkan telah memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan Amerika Serikat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, saat ini industri obat India telah diselimuti oleh tuduhan masalah kualitas dan regulasi yang lemah. Ditambah adanya kasus gagal ginjal akut, kini industri obat India tengah menjadi perhatian dunia. Ada sebanyak 5 produk obat mengandung cemaran etilen glikol yang dirilis oleh Badan Obat dan Makanan (BPOM). Kelima produk obat itu menunjukkan kandungan cemaran EG yang melebihi ambang batas aman. Kendati demikian, hasil uji cemaran itu belum dapat menyimpulkan adanya keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut anak. BPOM menerangkan hasil sampling dan pengujian terhadap 39 batch dari 26 sirup obat dilakukan sampai dengan 19 Oktober 2022. Ada 5 obat yang mengandung etilen glikol. Pertama, Thermorex sirup, obat demam. Obat itu diproduksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL 78130035337A1 kemasan dus botol plastik 60 ml. Kedua, Flurin DMP sirup yang merupakan obat batuk dan flu. Obat tersebut diproduksi PT Yarindo Pharmatama dengan nomor izin edar DTL 03327086337A1. Kemasan dus botol plastik 60 ml. Ketiga, Unibaby-Cough sirup obat batuk dan flu. Obat ini diproduksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DTL 722630337A1. Kemasan dus botol plastik 60 ml. Keempat, Unibaby demam sirup, obat demam yang diproduksi oleh Universal Pharmaceutical Industries. Nomor izin edar obat tersebut yakni DBL 87263012337A1 kemasan dus botol 60 ml. Kelima, Unibaby demam drops obat demam yang diproduksi Universal Pharmaceutical Industries. Nomor izin edar tersebut adalah DBL 19263033336A1. Kemasan dus botol 15 ml. Meski demikian, hasil uji cemaran EG tersebut belum dapat mendukung kesimpulan adanya keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut. Hal ini lantaran masih ada beberapa faktor risiko penyebab kejadian gagal ginjal akut, seperti infeksi virus bakteri Leptospira dan multisystem inflammatory syndrome in children (MISC) atau sindrom peradangan multisistem pasca COVID-19. Sebagaimana diketahui, BPOM sebelumnya mengambil larangan penggunaan dietilen glikol dan etilen glikol. Hal itu karena karena diduga kuat sebagai pemicu dari gangguan ginjal akut pada anak. Tribuners, media asing menyoroti penghentian sementara penggunaan obat sirup parasetamol di Indonesia. Diketahui pemerintah telah mengumumkan pemberhentian itu sejak Rabu 19 Oktober 2022. Kebijakan ini berkaitan dengan kasus kematian yang dilaporkan akibat gagal ginjal akut.
Media Al Jazeera menuliskan kematian anak di Indonesia meningkat. Hal ini terjadi di saat bersamaan dengan pemerintah Gambia Afrika yang sedang menyelidiki kematian 99 anak akibat gagal ginjal akut. Kasus gagal ginjal akut disebut berkaitan dengan obat sirup yang diresepkan untuk mengobati demam. Paracetamol sirup dilaporkan mengandung kadar diethylene glikol dan etilena glikol yang berlebihan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerangkan produk paracetamol yang diidentifikasi di Gambia tidak tersedia secara lokal. BPOM juga menegaskan bahan-bahan tersebut telah dilarang dari semua sirup obat anak yang dijual di Indonesia. Selain Indonesia, sebuah perusahaan obat di India juga ditutup. Penutupan ini buntut dari adanya kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Afrika Barat. Disinyalir anak-anak tersebut mengonsumsi obat sirup untuk pengobatan dari pabrik India itu. Di Afrika Barat, sebanyak 70 anak dilaporkan meninggal dunia terkait dengan obat sirup tersebut. Ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono mengaku telah memperingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terkait kasus gagal ginjal akut diduga karena obat sirup di Gambia. Ia merasa kesal karena BPOM tampak bersikap defensif lantaran tidak melakukan penyelidikan lebih dahulu atau lebih lanjut sejak beberapa minggu yang lalu. Pandu mengatakan dirinya sudah meminta agar kasus yang terjadi di Gambia diwanti-wanti sejak beberapa minggu yang lalu. Namun peringatannya pun seolah tidak digubris. Saat itu, Pandu sudah memiliki data awal kasus di mana paling banyak ditemukan di Jakarta. Ia meminta agar penyebab dari gagal ginjal akut yang masih misterius saat itu segera dicari. Akan tetapi, Pandu menyebut para klinikus ngotot bahwa penyakit gagal ginjal akut ini muncul karena keterkaitan dengan COVID-19. Epidemiolog dari UI itu pun menjelaskan setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata gagal ginjal akut yang dialami oleh banyak anak tidak ada hubungannya dengan COVID-19. Barulah Pandu menyinggung sikap defensif dari BPOM terhadap kasus gagal ginjal akut di Gambia. Menurut Pandu, BPOM hanya menyebut bahwa obat sirup yang menjadi penyebab gagal ginjal akut di Gambia tidak terdaftar di Indonesia. Hingga baru pada Kamis 20 Oktober 2022 kemarin, BPOM mengumumkan bahwa ada 5 produk obat yang memiliki kandungan etilen glikol atau EG di Indonesia. Pertama yakni Thermorex sirup, obat demam produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL 78130035337A1 kemasan dus botol plastik 60 ml. Kedua ada Flurin DPM sirup, obat batuk dan flu produksi PT Yarindo Pharmatama. Kemudian ketiga ada Unibaby cough sirup, obat batuk dan flu. Keempat Unibaby demam sirup, obat demam. Dan terakhir Unibaby demam drops atau obat demam sama-sama diproduksi oleh Universal Pharmaceutical Industries. Tribuners, dilaporkan sebanyak 31 anak meninggal dunia akibat gagal ginjal akut di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merilis total korban yang meninggal dunia karena penyakit tersebut mencapai 99 anak. Direktur Utama RSCM Dr. Listina Liastuti memberikan penjelasan di RSCM Jakarta pada Kamis 20 Oktober 2022. Sebanyak 49 pasien mengalami gangguan ginjal akut yang dirawat sejak Januari hingga Oktober. Mereka mendapatkan perawatan di RSCM karena tak mengeluarkan urin, karena ginjalnya tak dapat berfungsi secara baik, sehingga tubuh tak membuat racun yang biasanya dikeluarkan lewat urin. Ia mengungkapkan tercatat angka kematian sebesar 63%. Pasien termuda yang meninggal adalah usia 8 bulan, sedangkan yang tertua adalah 8 tahun. Rinciannya saat ini RSCM sedang merawat 11 orang anak. Di antaranya 10 anak dirawat di Pediatric Intensive Care Unit, PICU, dan 1 pasien dirawat di IGD. Sementara itu, Kemenkes RI merilis total 206 anak di 20 provinsi dilaporkan mengalami gagal ginjal akut. Ada 99 anak di antaranya yang meninggal dunia hingga 18 Oktober. Hingga saat ini, gagal ginjal akut pada anak belum diketahui penyebabnya. Kemenkes masih melakukan penelusuran. Sembari menunggu hasil penyelidikan, orang tua diminta untuk sementara waktu tak memberikan obat dalam bentuk cair atau sirup kepada anak. Untuk itu, Kemenkes mengimbau menggunakan bentuk lain seperti alternatif, seperti tablet, kapsul, supositoria, atau anal, atau lainnya.
Kemenkes juga menyarankan kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, konsumsi obat dengan baik dan benar, serta konsumsi air putih yang cukup. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia saat ini merilis daftar 91 merek obat sirup yang diminum pasien gangguan ginjal akut. Untuk langkah kewaspadaan obat-obatan tersebut sementara dilarang dikonsumsi. Dikutip dari tribunnews.com, Kemenkes mengambil langkah proaktif dalam menangani kasus lonjakan gagal ginjal akut pada anak. Kemenkes dan BPOM terus berupaya untuk mencari tahu penyebab pasti penyakit misterius itu. Saat ini 91 obat terus diteliti oleh pihak terkait termasuk BPOM dan juga Kemenkes. Untuk itu sebagai langkah pencegahan obat-obatan yang didaftar tersebut untuk sementara waktu dilarang untuk dikonsumsi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menerangkan pihaknya mengambil kebijakan konservatif. Diungkapkan semua obat-obatan sirup memiliki probabilitas ada senyawa berbahaya. Berikut 91 daftar obat sirup yang diminum pasien gagal ginjal akut. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memastikan biaya pengobatan dan penanganan pasien gangguan ginjal akut misterius ditanggung BPJS Kesehatan. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, Dr. Siti Nadia Tarmizi pada Jumat 21 Oktober. Pembiayaan pengobatan pasien penyakit misterius itu ditanggung BPJS. Siti Nadia mengatakan pengobatan ditanggung sesuai kelas kepesertaan yang diambil. Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan hal serupa. Gangguan ginjal akut misterius di-cover oleh BPJS Kesehatan. Ia menjelaskan pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan baik pasien maupun fasilitas kesehatan harus melalui prosedur yang benar. Pasien akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kompetensi untuk merawat pasien dengan penyakit tersebut jika pelayanan di fasilitas primer tak bisa. Sementara itu, berdasarkan data per 21 Oktober 2022, kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di Indonesia mencapai sebanyak 241. Kasus tersebut tersebar di 22 provinsi dengan 133 kematian atau 55% dari kasus yang ada.
mula kisah Melody. Kisah meninggalnya seorang anak bernama Melody yang mengidap gagal ginjal akut viral di media sosial. Sang ibu di akun Facebooknya pun mengungkap kronologi sang anak mengidap gagal ginjal hingga akhirnya meninggal dunia. Di video yang tengah viral, Melody tampak berada di rumah sakit sehari sebelum meninggal dunia. Anak berusia 2,5 tahun itu terbaring sambil tetap menanggapi ucapan sang ayah yang berada di sampingnya. Namun pada 31 Juli 2022, Melody dinyatakan meninggal. Sang ibu, Juri Mamonto Loho pun menjelaskan kronologi meninggalnya sang anak lewat live yang dibagikan di akun Facebook miliknya pada Kamis 21 Oktober. Yang menuturkan kejadian itu berawal saat Melody mengalami sakit demam pada Selasa 19 Juli. Setelah berkonsultasi dengan dokter keluarga via WhatsApp, Melody kemudian dianjurkan untuk minum paracetamol. Setelah diberi paracetamol, Melody kembali panas 1 jam kemudian hingga berlanjut ke hari berikutnya. Ia kembali berkonsultasi ke dokter pada Kamis 21 Juli dan oleh dokter disarankan diberi tambahan antibiotik yang diminum tiap pagi dan malam. Demam tak kunjung sembuh hingga Minggu 24 Juli, lalu pada 25 Juli demamnya akhirnya turun. Melody disebutkan kembali aktif bermain seperti biasa, namun agak malas makan. Namun tiba-tiba muncul bercak merah dan tubuh Melody kembali demam. Singkat cerita, keluarga membawanya melakukan pengecekan darah untuk memeriksa ginjal Melody lantaran sang putri tak buang air kecil. Berat badannya bahkan naik 3 kg lantaran banyaknya cairan yang mengendap di tubuhnya hingga badannya membengkak. Dokter di Rumah Sakit Kando, Malayang kemudian memvonis Melody gagal ginjal. Pada Minggu 31 Juli, dokter menyatakan bahwa Melody sudah masuk fase delirium atau berhalusinasi dan di hari yang sama Melody meninggal dunia. Awal mula kisah Melody dari mulai dia demam sampai dia didiagnosa gagal ginjal akut pada anak. Jadi itu dimulai pada tanggal 19 Juli tahun 2022. Itu tepatnya di hari Selasa. Di hari Selasa, jadi saat itu dia mulai demam. Dan di tanggal 19 itu kami 19 dan 20 itu kami konsultasi ke dokter. Konsultasi via WA karena kami memiliki dokter keluarga. Jadi dari situ dianjurkan untuk minum paracetamol. Nah, kami membeli paracetamol itu di apotek. Jadi untuk pembelian paracetamol tidak ada resep dokter karena itu dijual bebas. Yang kami beli adalah paracetamol sirup. Untuk mereknya saya lupa. Dan Melody mulai minum itu, cuman demamnya itu, jadi setiap dia minum paracetamolnya selang sejam kemudian dia demam lagi. Jadi sempat turun tetapi kemudian demam lagi. Nah, saat dia demam itu yang cuma bolak-balik, di tanggal 21 saya kembali menghubungi dokter dan dokter menyarankan untuk meminumkannya tiap 21 ya, meminumkannya tiap 4 jam. Tiap 4 jam.
Gagal ginjal akut pada anak belakangan menjadi sorotan karena telah menyerang ratusan anak di Indonesia. Hingga 18 Oktober 2022 sudah ada 189 laporan kasus tentang gagal ginjal akut pada anak. Kementerian Kesehatan kemudian meminta orang tua untuk lebih mewaspadai hal ini. Kemenkes melalui sehatnegeriku.com kes.go.id merinci ciri-ciri gejala gagal ginjal yang menyerang anak-anak berusia balita dan 6 hingga 18 tahun. Berikut adalah ciri-ciri gejala gagal ginjal akut pada anak. Yang pertama adalah diare, mual, muntah, demam selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, sering mengantuk, dan jumlah air seni yang semakin sedikit, bahkan bisa tak buang air kecil sama sekali. Gagal ginjal ini mengacu pada kerusakan sementara hingga permanen pada ginjal. Terdapat 2 jenis gagal ginjal, yakni akut dan kronis. Gagal ginjal akut ini terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi reversibel. Sementara untuk gagal ginjal kronis berlangsung perlahan selama setidaknya 3 bulan dan bisa mengakibatkan gagal ginjal permanen. Berikut adalah beberapa cara mengatasi jika anak memiliki ciri atau gejala-gejala gagal ginjal akut. Yang pertama adalah konsultasikan masalah kesehatan ke dokter. Kemungkinan medis akan memberikan cairan intravena atau IV dalam jumlah besar untuk menggantikan volume darah yang habis. Kemudian, pakar kesehatan akan memberikan terapi diuretik atau obat-obatan untuk meningkatkan produksi urin. Selanjutnya dilakukan pemantauan ketat elektrolit penting seperti kalium, natrium, dan kalsium. Selanjutnya diberikan obat-obatan untuk mengontrol tekanan darah. Kemudian perlu mengikuti persyaratan diet khusus. Dan yang terakhir adalah memperbaiki gaya dan pola hidup agar lebih sehat. Meski penyakit gagal ginjal akut atipikal belum ditemukan di Nrekang, namun Dinas Kesehatan Nrekang Sulawesi Selatan mulai gencar melakukan sosialisasi terkait gejala dan penyebaran penyakit ini. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi dari Kementerian Kesehatan RI tentang fenomena penyakit gangguan ginjal akut atipikal pada anak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Erlan Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erlan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan Firda dan selamat siang pada Tribuner dimanapun Anda berada. Jadi dapat kami sampaikan bahwa tepatnya Kamis tanggal 20 Oktober 2022 kemarin itu Dinas Kesehatan Kabupaten Nrekang itu gencar mulai melakukan sosialisasi terkait pencegahan penyakit gagal ginjal akut misterius yang sudah ada di Indonesia. Nah, maka dari itu melalui Kepala Dinas Kesehatan Bapak Sutrisno itu mengeluarkan surat edaran langsung kepada seluruh fasilitas kesehatan atau Vaskes ataupun apotek yang ada di Kabupaten Nrekang untuk menyetopkan penjualan obat dalam bentuk cair ataupun dalam kemasan sirup. Nah, ini adalah salah satu tindak lanjut dari imbauan dari Kemenkes, ya, seperti yang dilakukan oleh jajaran Dinas Kesehatan kemarin itu bahwasanya mendatangi setiap toko atau penjual obat yang ada di di Kabupaten Nrekang untuk sementara menyetop penjualan obat dalam bentuk cair ataupun dalam sirup. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya
di Indonesia saat ini hingga tanggal 18 Oktober 2022, Kemenkes mencatat bahwasanya ada 206 kasus gagal ginjal akut atipikal yang tersebar di 20 provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian angka kematian sebanyak 99 orang dari usia dini maupun dari usia dewasa. Nah, makanya dari itu Kadis Kesehatan Nrekang itu mulai gencar atau mengeluarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Nrekang untuk menyetopkan sementara penjualan. Kemudian dirinya juga berjanji akan mengkaji lebih dalam terkait penyakit tersebut. Apakah penyakit tersebut bersumber dari obat sirop maupun dari obat-obat lainnya. Saya kira begitu rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan Erlan dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kadis Kesehatan Nrekang Sutrisno dan juga Kabid Pelayanan Kefarmasian dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Nrekang Mutmainah. Berikut liputannya untuk Anda. Sementara waktu dengan adanya kasus-kasus ini, maka diharapkan kepada seluruh apotek, seluruh paskes yang ada di Kabupaten Nrekang khususnya untuk melakukan penundaan pemberian resep khususnya untuk yang berupa sirup yang bisa dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, sambil kita menunggu petunjuk lebih lanjut teknis dari pusat karena ini masih bersifat sementara, masih bersifat kajian untuk hal, tapi harus di stop dulu. Jenis obat dari sirup yang beredar di Indonesia khususnya di Kabupaten Nrekang ini kan banyak. Kita belum tahu apa saja kandungan ada yang di dalamnya, itulah yang akan turun. Mungkin nanti saya buatkan surat tugas dan mereka turun melakukan sosialisasi dulu ya. Sosialisasi. Belum penindakan. Oke. Ya, sosialisasi untuk memberikan tahukan kepada seluruh apotek dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan, kami turun untuk sosialisasi untuk tidak diresepkan sementara sesuai dari edaran Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2022 tentang pelacakan epidemiologi kasus yang menurut himbauan tersebut dikhawatirkan sebenarnya dari paracetamol yang dalam bentuk sirup. Jadi kami sebagai pihak Dinas Kesehatan menghimbau kepada teman-teman penanggung jawab apotek untuk Sebuah perusahaan obat di India ditutup. Penutupan ini buntut dari adanya kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Afrika Barat. Disinyalir anak-anak tersebut mengonsumsi obat sirup untuk pengobatan dari pabrik di India itu. Di Afrika Barat, sebanyak 70 anak dilaporkan meninggal dunia terkait dengan obat sirup itu. Buntut dari hal tersebut, pihak berwenang India menutup sebuah pabrik di dekat Delhi tempat obat-obatan tersebut dibuat. Manufaktur pabrik dihentikan setelah adanya penyelidikan bersama antar negara bagian dan otoritas pengatur obat federal dan mengungkap 12 pelanggaran. Analisis WHO mengatakan sirup obat batuk mengandung diethylene glycol dan ethylene glycol dalam jumlah yang tidak dapat diterima. Bahan kimia yang sering dimaksud untuk keperluan industri. Perusahaan obat serta regulator obat federal India pun awalnya membantah temuan WHO. Seperti diketahui, India mengekspor obat-obatan ke lebih dari 200 negara dan berkontribusi pada pasar obat generik yang besar di Amerika Serikat. Perdana Menteri India Narendra Modi telah memperjuangkan India sebagai apotek dunia. Kalian tradisional India dalam membuat obat generik telah membantu menjadikan India pembuat obat murah yang tangguh dan menjadi basis manufaktur global. Sekitar 40% obat bebas dan obat generik yang dijual di Amerika Serikat dan seperempat dari semua obat yang beredar di Inggris berasal dari India. Negara ini memasok sekitar 2/3 obat obat antiretroviral secara global untuk memerangi HIV. Di luar Amerika Serikat, India memiliki pabrik pembuat obat paling banyak dan disebutkan telah memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan Amerika Serikat.
Namun seiring dengan berjalannya waktu, saat ini industri obat India telah diselimuti oleh tuduhan masalah kualitas dan regulasi yang lemah. Ditambah adanya kasus gagal ginjal akut, kini industri obat India tengah menjadi perhatian dunia. Ada sebanyak 5 produk obat mengandung cemaran etilen glikol yang dirilis oleh Badan Obat dan Makanan (BPOM). Kelima produk obat itu menunjukkan kandungan cemaran EG yang melebihi ambang batas aman. Kendati demikian, hasil uji cemaran itu belum dapat menyimpulkan adanya keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut anak. BPOM menerangkan hasil sampling dan pengujian terhadap 39 batch dari 26 sirup obat dilakukan sampai dengan 19 Oktober 2022. Ada 5 obat yang mengandung etilen glikol. Pertama, Thermorex sirup, obat demam. Obat itu diproduksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL 78130035337A1 kemasan dus botol plastik 60 ml. Kedua, Flurin DMP sirup yang merupakan obat batuk dan flu. Obat tersebut diproduksi PT Yarindo Pharmatama dengan nomor izin edar DTL 03327086337A1. Kemasan dus botol plastik 60 ml. Ketiga, Unibaby-Cough sirup obat batuk dan flu. Obat ini diproduksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DTL 7226303037A1. Kemasan dus botol plastik 60 ml. Keempat, Unibaby demam sirup, obat demam yang diproduksi oleh Universal Pharmaceutical Industries. Nomor izin edar obat tersebut yakni DBL 87263012337A1 kemasan dus botol 60 ml. Kelima, Unibaby demam drops obat demam yang diproduksi Universal Pharmaceutical Industries. Nomor izin edar tersebut adalah DBL 19263033336A1. Kemasan dus botol 15 ml. Meski demikian, hasil uji cemaran EG tersebut belum dapat mendukung kesimpulan adanya keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut. Hal ini lantaran masih ada beberapa faktor risiko penyebab kejadian gagal ginjal akut, seperti infeksi virus bakteri Leptospira dan multisystem inflammatory syndrome in children (MISC) atau sindrom peradangan multisistem pasca COVID-19. Sebagaimana diketahui, BPOM sebelumnya mengambil larangan penggunaan dietilen glikol dan etilen glikol. Hal itu karena karena diduga kuat sebagai pemicu dari gangguan ginjal akut pada anak. Tribunars, media asing menyoroti penghentian sementara penggunaan obat sirup parasetamol di Indonesia. Diketahui pemerintah telah mengumumkan pemberhentian itu sejak Rabu 19 Oktober 2022. Kebijakan ini berkaitan dengan kasus kematian yang dilaporkan akibat gagal ginjal akut. Media Al Jazeera menuliskan kematian anak di Indonesia meningkat.
Hal ini terjadi di saat bersamaan dengan pemerintah Gambia Afrika yang sedang menyelidiki kematian 99 anak akibat gagal ginjal akut. Kasus gagal ginjal akut disebut berkaitan dengan obat sirup yang diresepkan untuk mengobati demam. Paracetamol sirup dilaporkan mengandung kadar diethylene glikol dan etilena glikol yang berlebihan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerangkan produk paracetamol yang diidentifikasi di Gambia tidak tersedia secara lokal. BPOM juga menegaskan bahan-bahan tersebut telah dilarang dari semua sirup obat anak yang dijual di Indonesia. Selain Indonesia, sebuah perusahaan obat di India juga ditutup. Penutupan ini buntut dari adanya kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Afrika Barat. Disinyalir anak-anak tersebut mengonsumsi obat sirup untuk pengobatan dari pabrik India itu. Di Afrika Barat, sebanyak 70 anak dilaporkan meninggal dunia terkait dengan obat sirup tersebut. Ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono mengaku telah memperingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terkait kasus gagal ginjal akut diduga karena obat sirup di Gambia. Ia merasa kesal karena BPOM tampak bersikap defensif lantaran tidak melakukan penyelidikan lebih dahulu atau lebih lanjut sejak beberapa minggu yang lalu. Pandu mengatakan dirinya sudah meminta agar kasus yang terjadi di Gambia diwanti-wanti sejak beberapa minggu yang lalu. Namun peringatannya pun seolah tidak digubris. Saat itu, Pandu sudah memiliki data awal kasus di mana paling banyak ditemukan di Jakarta. Ia meminta agar penyebab dari gagal ginjal akut yang masih misterius saat itu segera dicari. Akan tetapi, Pandu menyebut para klinikus ngotot bahwa penyakit gagal ginjal akut ini muncul karena keterkaitan dengan COVID-19. Epidemiolog dari UI itu pun menjelaskan setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata gagal ginjal akut yang dialami oleh banyak anak tidak ada hubungannya dengan COVID-19. Barulah Pandu menyinggung sikap defensif dari BPOM terhadap kasus gagal ginjal akut di Gambia. Menurut Pandu, BPOM hanya menyebut bahwa obat sirup yang menjadi penyebab gagal ginjal akut di Gambia tidak terdaftar di Indonesia. Hingga baru pada Kamis 20 Oktober 2022 kemarin, BPOM mengumumkan bahwa ada 5 produk obat yang memiliki kandungan ethylene glycol atau EG di Indonesia. Pertama yakni Thermorex sirup, obat demam produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL 78130035337A1 kemasan dus botol plastik 60 ml. Kedua ada Flurin DPM sirup, obat batuk dan flu produksi PT Yarindo Pharmatama. Kemudian ketiga ada Unibaby cough sirup, obat batuk dan flu. Keempat Unibaby demam sirup, obat demam. Dan terakhir Unibaby demam drops atau obat demam sama-sama diproduksi oleh Universal Pharmaceutical Industries. Tribuners, dilaporkan sebanyak 31 anak meninggal dunia akibat gagal ginjal akut di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merilis total korban yang meninggal dunia karena penyakit tersebut mencapai 99 anak. Direktur Utama RSCM Dr. Listina Liastuti memberikan penjelasan di RSCM Jakarta pada Kamis 20 Oktober 2022. Sebanyak 49 pasien mengalami gangguan ginjal akut yang dirawat sejak Januari hingga Oktober. Mereka mendapatkan perawatan di RSCM karena tak mengeluarkan urin, karena ginjalnya tak dapat berfungsi secara baik, sehingga tubuh tak membuat racun yang biasanya dikeluarkan lewat urin. Ia mengungkapkan tercatat angka kematian sebesar 63%. Pasien termuda yang meninggal adalah usia 8 bulan, sedangkan yang tertua adalah 8 tahun. Rinciannya saat ini RSCM sedang merawat 11 orang anak. Di antaranya 10 anak dirawat di Pediatric Intensive Care Unit, PICU, dan 1 pasien dirawat di IGD. Sementara itu, Kemenkes RI merilis total 206 anak di 20 provinsi dilaporkan mengalami gagal ginjal akut. Ada 99 anak di antaranya yang meninggal dunia hingga 18 Oktober. Hingga saat ini, gagal ginjal akut pada anak belum diketahui penyebabnya. Kemenkes masih melakukan penelusuran. Sembari menunggu hasil penyelidikan, orang tua diminta untuk sementara waktu tak memberikan obat dalam bentuk cair atau sirup kepada anak. Untuk itu, Kemenkes mengimbau menggunakan bentuk lain seperti alternatif, seperti tablet, kapsul, supositoria, atau anal, atau lainnya. Kemenkes juga menyarankan kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, konsumsi obat dengan baik dan benar, serta konsumsi air putih yang cukup.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia saat ini merilis daftar 91 merek obat sirup yang diminum pasien gangguan ginjal akut. Untuk langkah kewaspadaan obat-obatan tersebut sementara dilarang dikonsumsi. Dikutip dari tribunnews.com, Kemenkes mengambil langkah proaktif dalam menangani kasus lonjakan gagal ginjal akut pada anak. Kemenkes dan BPOM terus berupaya untuk mencari tahu penyebab pasti penyakit misterius itu. Saat ini 91 obat terus diteliti oleh pihak terkait termasuk BPOM dan juga Kemenkes. Untuk itu sebagai langkah pencegahan obat-obatan yang didaftar tersebut untuk sementara waktu dilarang untuk dikonsumsi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menerangkan pihaknya mengambil kebijakan konservatif. Diungkapkan semua obat-obatan sirup memiliki probabilitas ada senyawa berbahaya. Berikut 91 daftar obat sirup yang diminum pasien gagal ginjal akut.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memastikan biaya pengobatan dan penanganan pasien gangguan ginjal akut misterius ditanggung BPJS Kesehatan. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, Dr. Siti Nadia Tarmizi pada Jumat 21 Oktober. Pembiayaan pengobatan pasien penyakit misterius itu ditanggung BPJS. Siti Nadia mengatakan pengobatan ditanggung sesuai kelas kepesertaan yang diambil. Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan hal serupa. Gangguan ginjal akut misterius di-cover oleh BPJS Kesehatan. Ia menjelaskan pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan baik pasien maupun fasilitas kesehatan harus melalui prosedur yang benar. Pasien akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kompetensi untuk merawat pasien dengan penyakit tersebut jika pelayanan di fasilitas primer tak bisa. Sementara itu, berdasarkan data per 21 Oktober 2022, kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di Indonesia mencapai sebanyak 241. Kasus tersebut tersebar di 22 provinsi dengan 133 kematian atau 55% dari kasus yang ada. Kisah Melody. Kisah meninggalnya seorang anak bernama Melody yang mengidap gagal ginjal akut viral di media sosial. Sang ibu di akun Facebooknya pun mengungkap kronologi sang anak mengidap gagal ginjal hingga akhirnya meninggal dunia. Di video yang tengah viral, Melody tampak berada di rumah sakit sehari sebelum meninggal dunia. Anak berusia 2,5 tahun itu terbaring sambil tetap menanggapi ucapan sang ayah yang berada di sampingnya. Namun pada 31 Juli 2022, Melody dinyatakan meninggal. Sang ibu, Juri Mamonto Loho pun menjelaskan kronologi meninggalnya sang anak lewat live yang dibagikan di akun Facebook miliknya pada Kamis 21 Oktober. Yang menuturkan kejadian itu berawal saat Melody mengalami sakit demam pada Selasa 19 Juli. Setelah berkonsultasi dengan dokter keluarga via WhatsApp, Melody kemudian dianjurkan untuk minum paracetamol. Setelah diberi paracetamol, Melody kembali panas 1 jam kemudian hingga berlanjut ke hari berikutnya. Ia kembali berkonsultasi ke dokter pada Kamis 21 Juli dan oleh dokter disarankan diberi tambahan antibiotik yang diminum tiap pagi dan malam. Demam tak kunjung sembuh hingga Minggu 24 Juli, lalu pada 25 Juli demamnya akhirnya turun. Melody disebutkan kembali aktif bermain seperti biasa, namun agak malas makan. Namun tiba-tiba muncul bercak merah dan tubuh Melody kembali demam. Singkat cerita, keluarga membawanya melakukan pengecekan darah untuk memeriksa ginjal Melody lantaran sang putri tak buang air kecil. Berat badannya bahkan naik 3 kg lantaran banyaknya cairan yang mengendap di tubuhnya hingga badannya membengkak. Dokter di Rumah Sakit Kando Malayang kemudian memvonis Melody gagal ginjal.
Pada Minggu 31 Juli, dokter menyatakan bahwa Melody sudah masuk fase delirium atau berhalusinasi dan di hari yang sama Melody meninggal dunia. Awal mula kisah Melody dari mulai dia demam sampai dia didiagnosa gagal ginjal akut pada anak. Jadi itu dimulai pada tanggal 19 Juli tahun 2022. Itu tepatnya di hari Selasa. Di hari Selasa, jadi saat itu dia mulai demam. Dan di tanggal 19 itu kami 19 dan 20 itu kami konsultasi ke dokter. Konsultasi via WA karena kami memiliki dokter keluarga. Jadi dari situ dianjurkan untuk minum paracetamol. Nah, kami membeli paracetamol itu di apotek. Jadi untuk pembelian paracetamol tidak ada resep dokter karena itu dijual bebas. Yang kami beli adalah paracetamol sirup. Untuk mereknya saya lupa. Dan Melody mulai minum itu, cuman demamnya itu, jadi setiap dia minum paracetamolnya, selang sejam kemudian dia demam lagi. Jadi sempat turun, tetapi kemudian demam lagi. Nah, saat dia demam itu, yang cuma bolak-balik, di tanggal 21 saya kembali menghubungi dokter dan dokter menyarankan untuk meminumkannya tiap 21 ya, meminumkannya tiap 4 jam. Tiap 4 jam. Gagal ginjal akut pada anak belakangan menjadi sorotan karena telah menyerang ratusan anak di Indonesia. Hingga 18 Oktober 2022 sudah ada 189 laporan kasus tentang gagal ginjal akut pada anak. Kementerian Kesehatan kemudian meminta orang tua untuk lebih mewaspadai hal ini. Kemenkes melalui sehatnegeriku.kemkes.go.id merinci ciri-ciri gejala gagal ginjal yang menyerang anak-anak berusia balita dan 6 hingga 18 tahun. Berikut adalah ciri-ciri gejala gagal ginjal akut pada anak. Yang pertama adalah diare, mual, muntah, demam selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, sering mengantuk, dan jumlah air seni yang semakin sedikit, bahkan bisa tak buang air kecil sama sekali. Gagal ginjal ini mengacu pada kerusakan sementara hingga permanen pada ginjal. Terdapat 2 jenis gagal ginjal, yakni akut dan kronis. Gagal ginjal akut ini terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi reversible. Sementara untuk gagal ginjal kronis berlangsung perlahan selama setidaknya 3 bulan dan bisa mengakibatkan gagal ginjal permanen. Berikut adalah beberapa cara mengatasi jika anak memiliki ciri atau gejala-gejala gagal ginjal akut. Yang pertama adalah konsultasikan masalah kesehatan ke dokter. Kemungkinan medis akan memberikan cairan intravena atau IV dalam jumlah besar untuk menggantikan volume darah yang habis. Kemudian, pakar kesehatan akan memberikan terapi diuretik atau obat-obatan untuk meningkatkan produksi urin.
Selanjutnya dilakukan pemantauan ketat elektrolit penting seperti kalium, natrium, dan kalsium. Selanjutnya diberikan obat-obatan untuk mengontrol tekanan darah. Kemudian perlu mengikuti persyaratan diet khusus. Dan yang terakhir adalah memperbaiki gaya dan pola hidup agar lebih sehat. Meski penyakit gagal ginjal akut atipikal belum ditemukan di Nrekang, namun Dinas Kesehatan Nrekang Sulawesi Selatan mulai gencar melakukan sosialisasi terkait gejala dan penyebaran penyakit ini. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi dari Kementerian Kesehatan RI tentang fenomena penyakit gangguan ginjal akut atipikal pada anak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Erlan Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erlan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan Firda dan selamat siang pada Tribuner dimanapun Anda berada. Jadi dapat kami sampaikan bahwa tepatnya Kamis tanggal 20 Oktober 2022 kemarin itu Dinas Kesehatan Kabupaten Nrekang itu gencar mulai melakukan sosialisasi terkait pencegahan penyakit gagal ginjal akut misterius yang sudah ada di Indonesia. Nah, maka dari itu melalui Kepala Dinas Kesehatan Bapak Sutrisno itu mengeluarkan surat edaran langsung kepada seluruh fasilitas kesehatan atau Vaskes ataupun apotek yang ada di Kabupaten Nrekang untuk menyetopkan penjualan obat dalam bentuk cair ataupun dalam kemasan sirup. Nah, ini adalah salah satu tindak lanjut dari imbauan dari Kemenkes. Ya, seperti yang dilakukan oleh jajaran Dinas Kesehatan kemarin itu bahwasanya mendatangi setiap toko atau penjual obat yang ada di di Kabupaten Nrekang untuk sementara menyetop penjualan obat dalam bentuk cair ataupun dalam sirup. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia saat ini hingga tanggal 18 Oktober 2022, Kemenkes mencatat bahwasanya ada 206 kasus gagal ginjal akut atipikal yang tersebar di 20 provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian angka kematian sebanyak 99 orang dari usia dini maupun dari usia dewasa. Nah, makanya dari itu Kadis Kesehatan Nrekang itu mulai gencar atau mengeluarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Nrekang untuk menyetopkan sementara penjualan. Kemudian dirinya juga berjanji akan mengkaji lebih dalam terkait penyakit tersebut. Apakah penyakit tersebut bersumber dari obat sirup maupun dari obat-obat lainnya. Saya kira begitu rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan Erlan dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kadis Kesehatan Nrekang Sutrisno dan juga Kabid Pelayanan Kefarmasian dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Nrekang Mutmainah. Berikut liputannya untuk Anda. Sementara waktu dengan adanya kasus-kasus ini, maka diharapkan kepada seluruh apotek, seluruh Vaskes yang ada di Kabupaten Nrekang khususnya, untuk melakukan penundaan pemberian resep
khususnya untuk yang berupa sirup yang bisa dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sambil kita menunggu petunjuk lebih lanjut teknis dari pusat karena ini masih bersifat sementara, masih bersifat kajian untuk hal, tapi harus di stop dulu. Jenis obat dari sirup yang beredar di Indonesia, khususnya di Kabupaten Rekang ini kan banyak. Kita belum tahu apa saja kandungan ada yang di dalamnya, itulah yang akan turun. Mungkin nanti saya buatkan surat tugas dan mereka turun melakukan sosialisasi dulu ya. Sosialisasi. Belum penindakan. Ya, sosialisasi untuk memberikan tahukan kepada seluruh apotek dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan, kami turun untuk sosialisasi untuk tidak diresepkan sementara sesuai dari edaran Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2022 tentang pelacakan epidemiologis kasus yang menurut himbauan tersebut dikhawatirkan sebenarnya dari paracetamol yang dalam bentuk sirup. Jadi kami sebagai pihak Dinas Kesehatan menghimbau kepada teman-teman penanggung jawab apotek untuk Sebuah perusahaan obat di India ditutup. Penutupan ini buntut dari adanya kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Afrika Barat. Disinyalir anak-anak tersebut mengonsumsi obat sirup untuk pengobatan dari pabrik di India itu. Di Afrika Barat, sebanyak 70 anak dilaporkan meninggal dunia terkait dengan obat sirup itu. Buntut dari hal tersebut, pihak berwenang India menutup sebuah pabrik di dekat Delhi tempat obat-obatan tersebut dibuat. Manufaktur pabrik dihentikan setelah adanya penyelidikan bersama antar negara bagian dan otoritas pengatur obat federal dan mengungkap 12 pelanggaran. Analisis WHO mengatakan sirup obat batuk mengandung diethylene glycol dan ethylene glycol dalam jumlah yang tidak dapat diterima. Bahan kimia yang sering dimaksud untuk keperluan industri. Perusahaan obat serta regulator obat federal India pun awalnya membantah temuan WHO. Seperti diketahui, India mengekspor obat-obatan ke lebih dari 200 negara dan berkontribusi pada pasar obat generik yang besar di Amerika Serikat. Perdana Menteri India Narendra Modi telah memperjuangkan India sebagai apotek dunia. Kalian tradisional India dalam membuat obat generik telah membantu menjadikan India pembuat obat murah yang tangguh dan menjadi basis manufaktur global. Sekitar 40% obat bebas dan obat generik yang dijual di Amerika Serikat dan seperempat dari semua obat yang beredar di Inggris berasal dari India. Negara ini memasok sekitar 2/3 obat obat antiretroviral secara global untuk memerangi HIV. Di luar Amerika Serikat, India memiliki pabrik pembuat obat paling banyak dan disebutkan telah memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan Amerika Serikat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, saat ini industri obat India telah diselimuti oleh tuduhan masalah kualitas dan regulasi yang lemah. Ditambah adanya kasus gagal ginjal akut, kini industri obat India tengah menjadi perhatian dunia. Ada sebanyak 5 produk obat mengandung cemaran etilen glikol yang dirilis oleh Badan Obat dan Makanan (BPOM). Kelima produk obat itu menunjukkan kandungan cemaran EG yang melebihi ambang batas aman. Kendati demikian, hasil uji cemaran itu belum dapat menyimpulkan adanya keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut anak. BPOM menerangkan hasil sampling dan pengujian terhadap 39 batch dari 26 sirup obat dilakukan sampai dengan 19 Oktober 2022. Ada 5 obat yang mengandung etilen glikol. Pertama, Thermorex sirup, obat demam. Obat itu diproduksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL 7813003537A1 kemasan dus botol plastik 60 ml. Kedua, Flurin DMP sirup yang merupakan obat batuk dan flu. Obat tersebut diproduksi PT Yarindo Pharmatama dengan nomor izin edar DTL 0332708637A1. Kemasan dus botol plastik 60 ml. Ketiga, Unibaby-Cough sirup obat batuk dan flu. Obat ini diproduksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DTL 7226303037A1. Kemasan dus botol plastik 60 ml.
Keempat, unit baby demam sirup, obat demam yang diproduksi oleh Universal Pharmaceutical Industries. Nomor izin edar obat tersebut yakni DBL 872630 12337A1 kemasan dus botol 60 ml. Kelima, unit baby demam drops obat demam yang diproduksi Universal Pharmaceutical Industries. Nomor izin edar tersebut adalah DBL 192 6303336A1, kemasan dus botol 15 ml. Meski demikian, hasil uji cemaran EG tersebut belum dapat mendukung kesimpulan adanya keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut. Hal ini lantaran masih ada beberapa faktor risiko penyebab kejadian gagal ginjal akut, seperti infeksi virus bakteri Leptospira dan multisistem inflammatory syndrome in children (MISC) atau sindrom peradangan multisistem pasca COVID-19. Sebagaimana diketahui, BPOM sebelumnya mengambil larangan penggunaan dietilen glikol dan etilen glikol. Hal itu karena diduga kuat sebagai pemicu dari gangguan ginjal akut pada anak. Tribuners, media asing menyoroti penghentian sementara penggunaan obat sirup parasetamol di Indonesia. Diketahui pemerintah telah mengumumkan pemberhentian itu sejak Rabu 19 Oktober 2022. Kebijakan ini berkaitan dengan kasus kematian yang dilaporkan akibat gagal ginjal akut. Media Al Jazeera menuliskan kematian anak di Indonesia meningkat. Hal ini terjadi di saat bersamaan dengan pemerintah Gambia Afrika yang sedang menyelidiki kematian 99 anak akibat gagal ginjal akut. Kasus gagal ginjal akut disebut berkaitan dengan obat sirup yang diresepkan untuk mengobati demam. Parasetamol sirup dilaporkan mengandung kadar diethylene glikol dan etilen glikol yang berlebihan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerangkan produk parasetamol yang diidentifikasi di Gambia tidak tersedia secara lokal. BPOM juga menegaskan bahan-bahan tersebut telah dilarang dari semua sirup obat anak yang dijual di Indonesia. Selain Indonesia, sebuah perusahaan obat di India juga ditutup. Penutupan ini buntut dari adanya kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Afrika Barat. Disinyalir anak-anak tersebut mengonsumsi obat sirup untuk pengobatan dari pabrik India itu. Di Afrika Barat, sebanyak 70 anak dilaporkan meninggal dunia terkait dengan obat sirup tersebut. Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono mengaku telah memperingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terkait kasus gagal ginjal akut diduga karena obat sirup di Gambia. Ia merasa kesal karena BPOM tampak bersikap defensif lantaran tidak melakukan penyelidikan lebih dahulu atau lebih lanjut sejak beberapa minggu yang lalu. Pandu mengatakan dirinya sudah meminta agar kasus yang terjadi di Gambia diwanti-wanti sejak beberapa minggu yang lalu. Namun peringatannya pun seolah tidak digubris. Saat itu, Pandu sudah memiliki data awal kasus di mana paling banyak ditemukan di Jakarta. Ia meminta agar penyebab dari gagal ginjal akut yang masih misterius saat itu segera dicari. Akan tetapi, Pandu menyebut para klinikus ngotot bahwa penyakit gagal ginjal akut ini muncul karena keterkaitan dengan COVID-19.
Epidemiolog dari UI itu pun menjelaskan setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata gagal ginjal akut yang dialami oleh banyak anak tidak ada hubungannya dengan COVID-19. Barulah Pandu menyinggung sikap defensif dari BPOM terhadap kasus gagal ginjal akut di Gambia. Menurut Pandu, BPOM hanya menyebut bahwa obat sirup yang menjadi penyebab gagal ginjal akut di Gambia tidak terdaftar di Indonesia. Hingga baru pada Kamis 20 Oktober 2022 kemarin, BPOM mengumumkan bahwa ada 5 produk obat yang memiliki kandungan etilen glikol atau EG di Indonesia. Pertama yakni Thermorex sirup, obat demam produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL 78130035337A1 kemasan dus botol plastik 60 ml. Kedua ada Flurin DPM sirup, obat batuk dan flu produksi PT Yarindo Pharmatama. Kemudian ketiga ada Unibaby cough sirup, obat batuk dan flu. Keempat Unibaby demam sirup, obat demam. Dan terakhir Unibaby demam drops atau obat demam sama-sama diproduksi oleh Universal Pharmaceutical Industries. Tribuners, sebanyak 49 pasien mengalami gangguan ginjal akut yang dirawat sejak Januari hingga Oktober. Mereka mendapatkan perawatan di RSCM karena tak mengeluarkan urin, karena ginjalnya tak dapat berfungsi secara baik, sehingga tubuh tak membuat racun yang biasanya dikeluarkan lewat urin, yang mengungkapkan tercatat angka kematian sebesar 63%. Pasien termuda yang meninggal adalah usia 8 bulan, sedangkan yang tertua adalah 8 tahun. Rinciannya saat ini RSCM sedang merawat 11 orang anak. Di antaranya 10 anak dirawat di Pediatric Intensive Care Unit, PICU, dan 1 pasien dirawat di IGD. Sementara itu, Kemenkes RI merilis total 206 anak di 20 provinsi dilaporkan mengalami gagal ginjal akut. Ada 99 anak di antaranya yang meninggal dunia hingga 18 Oktober. Hingga saat ini, gagal ginjal akut pada anak belum diketahui penyebabnya. Kemenkes masih melakukan penelusuran. Sembari menunggu hasil penyelidikan, orang tua diminta untuk sementara waktu tak memberikan obat dalam bentuk cair atau sirup kepada anak. Untuk itu, Kemenkes mengimbau menggunakan bentuk lain seperti alternatif, seperti tablet, kapsul, supositoria, atau anal, atau lainnya. Kemenkes juga menyarankan kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, konsumsi obat dengan baik dan benar, serta konsumsi air putih yang cukup. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia saat ini merilis daftar 91 merek obat sirup yang diminum pasien gangguan ginjal akut. Untuk langkah kewaspadaan obat-obatan tersebut sementara dilarang dikonsumsi. Dikutip dari tribunnews.com, Kemenkes mengambil langkah proaktif dalam menangani kasus lonjakan gagal ginjal akut pada anak. Kemenkes dan BPOM terus berupaya untuk mencari tahu penyebab pasti penyakit misterius itu. Saat ini 91 obat terus diteliti oleh pihak terkait termasuk BPOM dan juga Kemenkes. Untuk itu, sebagai langkah pencegahan obat-obatan yang didaftar tersebut untuk sementara waktu dilarang untuk dikonsumsi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menerangkan pihaknya mengambil kebijakan konservatif. Diungkapkan semua obat-obatan sirup memiliki probabilitas ada senyawa berbahaya. Berikut 91 daftar obat sirup yang diminum pasien gagal ginjal akut.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memastikan biaya pengobatan dan penanganan pasien gangguan ginjal akut misterius ditanggung BPJS Kesehatan. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, Dr. Siti Nadia Tarmizi pada Jumat 21 Oktober. Pembiayaan pengobatan pasien penyakit misterius itu ditanggung BPJS. Siti Nadia mengatakan pengobatan ditanggung sesuai kelas kepesertaan yang diambil. Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan hal serupa. Gangguan ginjal akut misterius di-cover oleh BPJS Kesehatan. Ia menjelaskan pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan baik pasien maupun fasilitas kesehatan harus melalui prosedur yang benar. Pasien akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kompetensi untuk merawat pasien dengan penyakit tersebut jika pelayanan di fasilitas primer tak bisa. Sementara itu, berdasarkan data per 21 Oktober 2022, kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di Indonesia mencapai sebanyak 241. Kasus tersebut tersebar di 22 provinsi dengan 133 kematian atau 55% dari kasus yang ada. Kisah Melody. Kisah meninggalnya seorang anak bernama Melody yang mengidap gagal ginjal akut viral di media sosial. Sang ibu di akun Facebooknya pun mengungkap kronologi sang anak mengidap gagal ginjal hingga akhirnya meninggal dunia. Di video yang tengah viral, Melody tampak berada di rumah sakit sehari sebelum meninggal dunia. Anak berusia 2,5 tahun itu terbaring sambil tetap menanggapi ucapan sang ayah yang berada di sampingnya. Namun pada 31 Juli 2022, Melody dinyatakan meninggal. Sang ibu, Juri Mamonto Loho pun menjelaskan kronologi meninggalnya sang anak lewat live yang dibagikan di akun Facebook miliknya pada Kamis 21 Oktober. Yang menuturkan kejadian itu berawal saat Melody mengalami sakit demam pada Selasa 19 Juli. Setelah berkonsultasi dengan dokter keluarga via WhatsApp, Melody kemudian dianjurkan untuk minum paracetamol. Setelah diberi paracetamol, Melody kembali panas 1 jam kemudian hingga berlanjut ke hari berikutnya. Ia kembali berkonsultasi ke dokter pada Kamis 21 Juli dan oleh dokter disarankan diberi tambahan antibiotik yang diminum tiap pagi dan malam. Demam tak kunjung sembuh hingga Minggu 24 Juli, lalu pada 25 Juli demamnya akhirnya turun. Melody disebutkan kembali aktif bermain seperti biasa, namun agak malas makan. Namun tiba-tiba muncul bercak merah dan tubuh Melody kembali demam. Singkat cerita, keluarga membawanya melakukan pengecekan darah untuk memeriksa ginjal Melody lantaran sang putri tak buang air kecil. Berat badannya bahkan naik 3 kg lantaran banyaknya cairan yang mengendap di tubuhnya hingga badannya membengkak. Dokter di Rumah Sakit Kando, Malayang kemudian memvonis Melody gagal ginjal.
Pada Minggu 31 Juli, dokter menyatakan bahwa Melody sudah masuk fase delirium atau berhalusinasi dan di hari yang sama Melody meninggal dunia. Awal mula kisah Melody dari mulai dia demam sampai dia didiagnosa gagal ginjal akut pada anak. Jadi itu dimulai pada tanggal 19 Juli tahun 2022. Itu tepatnya di hari Selasa. Di hari Selasa, jadi saat itu dia mulai demam. Dan di tanggal 19 itu kami 19 dan 20 itu kami konsultasi ke dokter. Konsultasi via WA karena kami memiliki dokter keluarga. Jadi dari situ dianjurkan untuk minum paracetamol. Nah, kami membeli paracetamol itu di apotek. Jadi untuk pembelian paracetamol tidak ada resep dokter karena itu dijual bebas. Yang kami beli adalah paracetamol sirup. Untuk mereknya saya lupa. Dan Melody mulai minum itu, cuman demamnya itu, jadi setiap dia minum paracetamolnya, selang sejam kemudian dia demam lagi. Jadi sempat turun, tetapi kemudian demam lagi. Nah, saat dia demam itu, yang cuma bolak-balik, di tanggal 21 saya kembali menghubungi dokter dan dokter menyarankan untuk meminumkannya tiap 21 ya, meminumkannya tiap 4 jam. Tiap 4 jam. Gagal ginjal akut pada anak belakangan menjadi sorotan karena telah menyerang ratusan anak di Indonesia. Hingga 18 Oktober 2022 sudah ada 189 laporan kasus tentang gagal ginjal akut pada anak. Kementerian Kesehatan kemudian meminta orang tua untuk lebih mewaspadai hal ini. Kemenkes melalui sehatnegeriku.kemkes.go.id merinci ciri-ciri gejala gagal ginjal yang menyerang anak-anak berusia balita dan 6 hingga 18 tahun. Berikut adalah ciri-ciri gejala gagal ginjal akut pada anak. Yang pertama adalah diare, mual, muntah, demam selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, sering mengantuk, dan jumlah air seni yang semakin sedikit, bahkan bisa tak buang air kecil sama sekali. Gagal ginjal ini mengacu pada kerusakan sementara hingga permanen pada ginjal. Terdapat 2 jenis gagal ginjal, yakni akut dan kronis. Gagal ginjal akut ini terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi reversible. Sementara untuk gagal ginjal kronis berlangsung perlahan selama setidaknya 3 bulan dan bisa mengakibatkan gagal ginjal permanen. Berikut adalah beberapa cara mengatasi jika anak memiliki ciri atau gejala-gejala gagal ginjal akut. Yang pertama adalah konsultasikan masalah kesehatan ke dokter. Kemungkinan medis akan memberikan cairan intravena atau IV dalam jumlah besar untuk menggantikan volume darah yang habis. Kemudian, pakar kesehatan akan memberikan terapi diuretik atau obat-obatan untuk meningkatkan produksi urin.
Selanjutnya dilakukan pemantauan ketat elektrolit penting seperti kalium, natrium, dan kalsium. Selanjutnya diberikan obat-obatan untuk mengontrol tekanan darah. Kemudian perlu mengikuti persyaratan diet khusus. Dan yang terakhir adalah memperbaiki gaya dan pola hidup agar lebih sehat. Meski penyakit gagal ginjal akut atipikal belum ditemukan di Nrekang, namun Dinas Kesehatan Nrekang Sulawesi Selatan mulai gencar melakukan sosialisasi terkait gejala dan penyebaran penyakit ini. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi dari Kementerian Kesehatan RI tentang fenomena penyakit gangguan ginjal akut atipikal pada anak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Erlan Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erlan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan Firda dan selamat siang pada Tribuner dimanapun Anda berada. Jadi dapat kami sampaikan bahwa tepatnya Kamis tanggal 20 Oktober 2022 kemarin itu Dinas Kesehatan Kabupaten Nrekang itu gencar mulai melakukan sosialisasi terkait pencegahan penyakit gagal ginjal akut misterius yang sudah ada di Indonesia. Nah, maka dari itu melalui Kepala Dinas Kesehatan Bapak Sutrisno itu mengeluarkan surat edaran langsung kepada seluruh fasilitas kesehatan atau Vaskes ataupun apotek yang ada di Kabupaten Nrekang untuk menyetopkan penjualan obat dalam bentuk cair ataupun dalam kemasan sirup. Nah, ini adalah salah satu tindak lanjut dari imbauan dari Kemenkes, ya, seperti yang dilakukan oleh jajaran Dinas Kesehatan kemarin itu bahwasanya mendatangi setiap toko atau penjual obat yang ada di di Kabupaten Nrekang untuk sementara menyetop penjualan obat dalam bentuk cair ataupun dalam sirup. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia saat ini hingga tanggal 18 Oktober 2022 Kemenkes mencatat bahwasanya ada 206 kasus gagal ginjal akut atipikal yang tersebar di 20 provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian angka kematian sebanyak 99 orang dari usia dini maupun dari usia dewasa. Nah, makanya dari itu Kadis Kesehatan Nrekang itu mulai gencar atau mengeluarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Nrekang untuk menyetopkan sementara penjualan. Kemudian dirinya juga berjanji akan mengkaji lebih dalam terkait penyakit tersebut. Apakah penyakit tersebut bersumber dari obat sirup maupun dari obat-obat lainnya. Saya kira begitu rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan Erlan dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kadis Kesehatan Nrekang Sutrisno dan juga Kabid Pelayanan Kefarmasian dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Nrekang Mutmainah. Berikut liputannya untuk Anda. Sementara waktu dengan adanya kasus-kasus ini,
maka diharapkan kepada seluruh apotek, seluruh paskes yang ada di Kabupaten Nrekang khususnya untuk melakukan penundaan pemberian resep khususnya untuk yang berupa sirup yang bisa dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, sambil kita menunggu petunjuk lebih lanjut teknis dari pusat karena ini masih bersifat sementara, masih bersifat kajian untuk hal, tapi harus di stop dulu. Jenis obat dari sirup yang beredar di Indonesia khususnya di Kabupaten Nrekang ini kan banyak. Kita belum tahu apa saja kandungan ada yang di dalamnya, itulah yang akan turun. Mungkin nanti saya buatkan surat tugas dan mereka turun melakukan sosialisasi dulu ya. Sosialisasi belum penindakan. Ya, sosialisasi untuk memberikan tahukan kepada seluruh apotek dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan, kami turun untuk sosialisasi untuk tidak diresepkan sementara sesuai dari edaran Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2022 tentang pelacakan epidemiologi kasus yang menurut himbauan tersebut dikhawatirkan sumbernya dari paracetamol yang dalam bentuk sirup. Jadi kami sebagai pihak Dinas Kesehatan menghimbau kepada teman-teman penanggung jawab apotek untuk Sebuah perusahaan obat di India ditutup. Penutupan ini buntut dari adanya kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Afrika Barat. Disinyalir anak-anak tersebut mengonsumsi obat sirup untuk pengobatan dari pabrik di India itu. Di Afrika Barat, sebanyak 70 anak dilaporkan meninggal dunia terkait dengan obat sirup itu. Buntut dari hal tersebut, pihak berwenang India menutup sebuah pabrik di dekat Delhi tempat obat-obatan tersebut dibuat. Manufaktur pabrik dihentikan setelah adanya penyelidikan bersama antar negara bagian dan otoritas pengatur obat federal dan mengungkap 12 pelanggaran. Analisis WHO mengatakan sirup obat batuk mengandung diethylene glycol dan ethylene glycol dalam jumlah yang tidak dapat diterima. Bahan kimia yang sering dimaksud untuk keperluan industri. Perusahaan obat serta regulator obat federal India pun awalnya membantah temuan WHO. Seperti diketahui, India mengekspor obat-obatan ke lebih dari 200 negara dan berkontribusi pada pasar obat generik yang besar di Amerika Serikat. Perdana Menteri India Narendra Modi telah memperjuangkan India sebagai apotek dunia. Keahlian tradisional India dalam membuat obat generik telah membantu menjadikan India pembuat obat murah yang tangguh dan menjadi basis manufaktur global. Sekitar 40% obat bebas dan obat generik yang dijual di Amerika Serikat dan seperempat dari semua obat yang beredar di Inggris berasal dari India. Negara ini memasok sekitar 2/3 obat obat antiretroviral secara global untuk memerangi HIV. Di luar Amerika Serikat, India memiliki pabrik pembuat obat paling banyak dan disebutkan telah memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan Amerika Serikat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, saat ini industri obat India telah diselimuti oleh tuduhan masalah kualitas dan regulasi yang lemah. Ditambah adanya kasus gagal ginjal akut, kini industri obat India tengah menjadi perhatian dunia. Ada sebanyak 5 produk obat mengandung cemaran etilen glikol yang dirilis oleh Badan Obat dan Makanan (BPOM). Kelima produk obat itu menunjukkan kandungan cemaran EG yang melebihi ambang batas aman. Kendati demikian, hasil uji cemaran itu belum dapat menyimpulkan adanya keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut anak. BPOM menerangkan hasil sampling dan pengujian terhadap 39 batch dari 26 sirup obat dilakukan sampai dengan 19 Oktober 2022. Ada 5 obat yang mengandung etilen glikol. Pertama, Thermorex sirup, obat demam. Obat itu diproduksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL 78130035337A1 kemasan dus botol plastik 60 ml. Kedua, Flurin DMP sirup yang merupakan obat batuk dan flu. Obat tersebut diproduksi PT Yarindo Pharmatama dengan nomor izin edar DTL 03327086337A1. Kemasan dus botol plastik 60 ml. Ketiga, Unibaby Cough sirup obat batuk dan flu.
Obat ini diproduksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DTL 722630 3037A1. Kemasan dus botol plastik 60 ml. Keempat, unit baby demam sirup, obat demam yang diproduksi oleh Universal Pharmaceutical Industries. Nomor izin edar obat tersebut yakni DBL 872630 1237A1, kemasan dus botol 60 ml. Kelima, unit baby demam drops, obat demam yang diproduksi Universal Pharmaceutical Industries. Nomor izin edar tersebut adalah DBL 192 6303336A1, kemasan dus botol 15 ml. Meski demikian, hasil uji cemaran EG tersebut belum dapat mendukung kesimpulan adanya keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut. Hal ini lantaran masih ada beberapa faktor risiko penyebab kejadian gagal ginjal akut, seperti infeksi virus bakteri Leptospira dan multisistem inflammatory syndrome in children (MISC) atau sindrom peradangan multisistem pasca COVID-19. Sebagaimana diketahui, BPOM sebelumnya mengambil larangan penggunaan dietilen glikol dan etilen glikol. Hal itu karena karena diduga kuat sebagai pemicu dari gangguan ginjal akut pada anak. Tribuners, media asing menyoroti penghentian sementara penggunaan obat sirup parasetamol di Indonesia. Diketahui pemerintah telah mengumumkan pemberhentian itu sejak Rabu 19 Oktober 2022. Kebijakan ini berkaitan dengan kasus kematian yang dilaporkan akibat gagal ginjal akut. Media Al Jazeera menuliskan kematian anak di Indonesia meningkat. Hal ini terjadi di saat bersamaan dengan pemerintah Gambia Afrika yang sedang menyelidiki kematian 99 anak akibat gagal ginjal akut. Kasus gagal ginjal akut disebut berkaitan dengan obat sirup yang diresepkan untuk mengobati demam. Parasetamol sirup dilaporkan mengandung kadar diethylene glikol dan etilen glikol yang berlebihan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerangkan produk parasetamol yang diidentifikasi di Gambia tidak tersedia secara lokal. BPOM juga menegaskan bahan-bahan tersebut telah dilarang dari semua sirup obat anak yang dijual di Indonesia. Selain Indonesia, sebuah perusahaan obat di India juga ditutup. Penutupan ini buntut dari adanya kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Afrika Barat. Disinyalir anak-anak tersebut mengonsumsi obat sirup untuk pengobatan dari pabrik India itu. Di Afrika Barat, sebanyak 70 anak dilaporkan meninggal dunia terkait dengan obat sirup tersebut. Ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono mengaku telah memperingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terkait kasus gagal ginjal akut diduga karena obat sirup di Gambia. Ia merasa kesal karena BPOM tampak bersikap defensif lantaran tidak melakukan penyelidikan lebih dahulu atau lebih lanjut sejak beberapa minggu yang lalu. Pandu mengatakan dirinya sudah meminta agar kasus yang terjadi di Gambia diwanti-wanti sejak beberapa minggu yang lalu. Namun peringatannya pun seolah tidak digubris. Saat itu, Pandu sudah memiliki data awal kasus di mana paling banyak ditemukan di Jakarta. Ia meminta agar penyebab dari gagal ginjal akut yang masih misterius saat itu segera dicari. Akan tetapi, Pandu menyebut para klinikus
ngotot bahwa penyakit gagal ginjal akut ini muncul karena keterkaitan dengan COVID-19. Epidemiolog dari UI itu pun menjelaskan setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata gagal ginjal akut yang dialami oleh banyak anak tidak ada hubungannya dengan COVID-19. Barulah Pandu menyinggung sikap defensif dari BPOM terhadap kasus gagal ginjal akut di Gambia. Menurut Pandu, BPOM hanya menyebut bahwa obat sirup yang menjadi penyebab gagal ginjal akut di Gambia tidak terdaftar di Indonesia. Hingga baru pada Kamis 20 Oktober 2022 kemarin, BPOM mengumumkan bahwa ada 5 produk obat yang memiliki kandungan etilen glikol atau EG di Indonesia. Pertama yakni Thermorex sirup, obat demam produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL 78130035337A1 kemasan dus botol plastik 60 ml. Kedua ada Flurin DPM sirup, obat batuk dan flu produksi PT Yarindo Pharmatama. Kemudian ketiga ada Unibaby cough sirup, obat batuk dan flu. Keempat Unibaby demam sirup, obat demam. Dan terakhir Unibaby demam drops atau obat demam sama-sama diproduksi oleh Universal Pharmaceutical Industries. Tribuners, dilaporkan sebanyak 31 anak meninggal dunia akibat gagal ginjal akut di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merilis total korban yang meninggal dunia karena penyakit tersebut mencapai 99 anak. Direktur Utama RSCM Dr. Listina Liastuti memberikan penjelasan di RSCM Jakarta pada Kamis 20 Oktober 2022. Sebanyak 49 pasien mengalami gangguan ginjal akut yang dirawat sejak Januari hingga Oktober. Mereka mendapatkan perawatan di RSCM karena tak mengeluarkan urin, karena ginjalnya tak dapat berfungsi secara baik, sehingga tubuh tak membuat racun yang biasanya dikeluarkan lewat urin. Ia mengungkapkan tercatat angka kematian sebesar 63%. Pasien termuda yang meninggal adalah usia 8 bulan, sedangkan yang tertua adalah 8 tahun. Rinciannya saat ini RSCM sedang merawat 11 orang anak. Di antaranya 10 anak dirawat di Pediatric Intensive Care Unit, PICU, dan 1 pasien dirawat di IGD. Sementara itu, Kemenkes RI merilis total 206 anak di 20 provinsi dilaporkan mengalami gagal ginjal akut. Ada 99 anak di antaranya yang meninggal dunia hingga 18 Oktober. Hingga saat ini, gagal ginjal akut pada anak belum diketahui penyebabnya. Kemenkes masih melakukan penelusuran. Sembari menunggu hasil penyelidikan, orang tua diminta untuk sementara waktu tak memberikan obat dalam bentuk cair atau sirup kepada anak. Untuk itu, Kemenkes mengimbau menggunakan bentuk lain seperti alternatif, seperti tablet, kapsul, supositoria, atau anal, atau lainnya. Kemenkes juga menyarankan kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, konsumsi obat dengan baik dan benar, serta konsumsi air putih yang cukup. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia saat ini merilis daftar 91 merek obat sirup yang diminum pasien gangguan ginjal akut. Untuk langkah kewaspadaan obat-obatan tersebut sementara dilarang dikonsumsi. Dikutip dari tribunnews.com, Kemenkes mengambil langkah proaktif dalam menangani kasus lonjakan gagal ginjal akut pada anak. Kemenkes dan BPOM terus berupaya untuk mencari tahu penyebab pasti penyakit misterius itu. Saat ini 91 obat terus diteliti oleh pihak terkait termasuk BPOM dan juga Kemenkes. Untuk itu, sebagai langkah pencegahan obat-obatan yang didaftar tersebut untuk sementara waktu dilarang untuk dikonsumsi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menerangkan pihaknya mengambil kebijakan konservatif. Diungkapkan semua obat-obatan sirup memiliki probabilitas ada senyawa berbahaya. Berikut 91 daftar obat sirup yang diminum pasien gagal ginjal akut. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memastikan biaya pengobatan dan penanganan pasien gangguan ginjal akut misterius ditanggung BPJS Kesehatan. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, Dr. Siti Nadia Tarmizi pada Jumat 21 Oktober. Pembiayaan pengobatan pasien penyakit misterius itu ditanggung BPJS. Siti Nadia mengatakan pengobatan ditanggung sesuai kelas kepesertaan yang diambil. Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan hal serupa. Gangguan ginjal akut misterius di-cover oleh BPJS Kesehatan. Ia menjelaskan pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan baik pasien maupun fasilitas kesehatan harus melalui prosedur yang benar. Pasien akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kompetensi untuk merawat pasien dengan penyakit tersebut jika pelayanan di fasilitas primer tak bisa. Sementara itu, berdasarkan data per 21 Oktober 2022, kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di Indonesia mencapai sebanyak 241. Kasus tersebut tersebar di 22 provinsi dengan 133 kematian atau 55% dari kasus yang ada.
mula kisah Melody. Kisah meninggalnya seorang anak bernama Melody yang mengidap gagal ginjal akut viral di media sosial. Sang ibu di akun Facebooknya pun mengungkap kronologi sang anak mengidap gagal ginjal hingga akhirnya meninggal dunia. Di video yang tengah viral, Melody tampak berada di rumah sakit sehari sebelum meninggal dunia. Anak berusia 2,5 tahun itu terbaring sambil tetap menanggapi ucapan sang ayah yang berada di sampingnya. Namun pada 31 Juli 2022, Melody dinyatakan meninggal. Sang ibu, Curi Mamontoloho pun menjelaskan kronologi meninggalnya sang anak lewat live yang dibagikan di akun Facebook miliknya pada Kamis 21 Oktober. Yang menuturkan kejadian itu berawal saat Melody mengalami sakit demam pada Selasa 19 Juli. Setelah berkonsultasi dengan dokter keluarga via WhatsApp, Melody kemudian dianjurkan untuk minum paracetamol. Setelah diberi paracetamol, Melody kembali panas 1 jam kemudian hingga berlanjut ke hari berikutnya. Ia kembali berkonsultasi ke dokter pada Kamis 21 Juli dan oleh dokter disarankan diberi tambahan antibiotik yang diminum tiap pagi dan malam. Demam tak kunjung sembuh hingga Minggu 24 Juli, lalu pada 25 Juli demamnya akhirnya turun. Melody disebutkan kembali aktif bermain seperti biasa, namun agak malas makan. Namun tiba-tiba muncul bercak merah dan tubuh Melody kembali demam. Singkat cerita, keluarga membawanya melakukan pengecekan darah untuk memeriksa ginjal Melody lantaran sang putri tak buang air kecil. Berat badannya bahkan naik 3 kg lantaran banyaknya cairan yang mengendap di tubuhnya hingga badannya membengkak. Dokter di Rumah Sakit Kando, Malayang kemudian memvonis Melody gagal ginjal. Pada Minggu 31 Juli, dokter menyatakan bahwa Melody sudah masuk fase delirium atau berhalusinasi dan di hari yang sama Melody meninggal dunia. Awal mula kisah Melody dari mulai dia demam sampai dia didiagnosa gagal ginjal akut pada anak. Jadi itu dimulai pada tanggal 19 Juli tahun 2022. Itu tepatnya di hari Selasa. Di hari Selasa, jadi saat itu dia mulai demam. Dan di tanggal 19 itu kami 19 dan 20 itu kami konsultasi ke dokter. Konsultasi via WA karena kami memiliki dokter keluarga. Jadi dari situ dianjurkan untuk minum paracetamol. Nah, kami membeli paracetamol itu di apotek. Jadi untuk pembelian paracetamol tidak ada resep dokter karena itu dijual bebas. Yang kami beli adalah paracetamol sirup. Untuk mereknya saya lupa. Dan Melody mulai minum itu, cuman demamnya itu, jadi setiap dia minum paracetamolnya, selang sejam kemudian dia demam lagi. Jadi sempat turun, tetapi kemudian demam lagi. Nah, saat dia demam itu, yang cuma bolak-balik, di tanggal 21 saya kembali menghubungi dokter dan dokter menyarankan untuk meminumkannya tiap 21 ya, meminumkannya tiap 4 jam. Tiap 4 jam.
Gagal ginjal akut pada anak belakangan menjadi sorotan karena telah menyerang ratusan anak di Indonesia. Hingga 18 Oktober 2022 sudah ada 189 laporan kasus tentang gagal ginjal akut pada anak. Kementerian Kesehatan kemudian meminta orang tua untuk lebih mewaspadai hal ini. Kemenkes melalui sehatnegeriku.kemkes.go.id merinci ciri-ciri gejala gagal ginjal yang menyerang anak-anak berusia balita dan 6 hingga 18 tahun. Berikut adalah ciri-ciri gejala gagal ginjal akut pada anak. Yang pertama adalah diare, mual, muntah, demam selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, sering mengantuk, dan jumlah air seni yang semakin sedikit, bahkan bisa tak buang air kecil sama sekali. Gagal ginjal ini mengacu pada kerusakan sementara hingga permanen pada ginjal. Terdapat 2 jenis gagal ginjal, yakni akut dan kronis. Gagal ginjal akut ini terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi reversible. Sementara untuk gagal ginjal kronis berlangsung perlahan selama setidaknya 3 bulan dan bisa mengakibatkan gagal ginjal permanen. Berikut adalah beberapa cara mengatasi jika anak memiliki ciri atau gejala-gejala gagal ginjal akut. Yang pertama adalah konsultasikan masalah kesehatan ke dokter. Kemungkinan medis akan memberikan cairan intravena atau IV dalam jumlah besar untuk menggantikan volume darah yang habis. Kemudian, pakar kesehatan akan memberikan terapi diuretik atau obat-obatan untuk meningkatkan produksi urin. Selanjutnya dilakukan pemantauan ketat elektrolit penting seperti kalium, natrium, dan kalsium. Selanjutnya diberikan obat-obatan untuk mengontrol tekanan darah. Kemudian perlu mengikuti persyaratan diet khusus. Dan yang terakhir adalah memperbaiki gaya dan pola hidup agar lebih sehat. Meski penyakit gagal ginjal akut atipikal belum ditemukan di Nrekang, namun Dinas Kesehatan Nrekang Sulawesi Selatan mulai gencar melakukan sosialisasi terkait gejala dan penyebaran penyakit ini. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi dari Kementerian Kesehatan RI tentang fenomena penyakit gangguan ginjal akut atipikal pada anak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Erlan Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erlan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan Firda dan selamat siang pada Tribuner dimanapun Anda berada. Jadi dapat kami sampaikan bahwa tepatnya Kamis tanggal 20 Oktober 2022 kemarin itu Dinas Kesehatan Kabupaten Nrekang itu gencar mulai melakukan sosialisasi terkait pencegahan penyakit gagal ginjal akut misterius yang sudah ada di Indonesia. Nah, maka dari itu melalui Kepala Dinas Kesehatan Bapak Sutrisno itu mengeluarkan surat edaran langsung kepada seluruh fasilitas kesehatan atau Vaskes ataupun apotek yang ada di Kabupaten Nrekang untuk menyetopkan penjualan obat dalam bentuk cair ataupun dalam kemasan sirup. Nah, ini adalah salah satu tindak lanjut dari imbauan dari Kemenkes. Ya, seperti yang dilakukan oleh jajaran Dinas Kesehatan kemarin itu bahwasanya mendatangi setiap toko atau penjual obat yang ada di di Kabupaten Nrekang untuk sementara menyetop penjualan obat dalam bentuk cair ataupun dalam sirup. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya
di Indonesia saat ini hingga tanggal 18 Oktober 2022, Kemenkes mencatat bahwasanya ada 206 kasus gagal ginjal akut atipikal yang tersebar di 20 provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian angka kematian sebanyak 99 orang dari usia dini maupun dari usia dewasa. Nah, makanya dari itu Kadis Kesehatan NREKAN itu mulai gencar atau mengeluarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten NREKAN untuk menyetopkan sementara penjualan. Kemudian dirinya juga berjanji akan mengkaji lebih dalam terkait penyakit tersebut. Apakah penyakit tersebut bersumber dari obat sirup maupun dari obat-obat lainnya. Saya kira begitu rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan Erlan dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kadis Kesehatan NREKAN Sutrisno dan juga Kabid Pelayanan Kefarmasian dan Sumber Daya Kesehatan Dinas NREKAN Mutmainah. Berikut liputannya untuk Anda. Sementara waktu dengan adanya kasus-kasus ini, maka diharapkan kepada seluruh apotek, seluruh paskes yang ada di Kabupaten NREKAN khususnya untuk melakukan penundaan pemberian resep khususnya untuk yang berupa sirup yang bisa dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sambil kita menunggu petunjuk lebih lanjut teknis dari pusat karena ini masih bersifat sementara, masih bersifat kajian untuk hal tapi harus di stop dulu. Jenis obat dari sirup yang beredar di Indonesia khususnya di Kabupaten NREKAN ini kan banyak. Kita belum tahu apa saja kandungan ada yang di dalamnya, itulah yang akan turun. Mungkin nanti saya buatkan surat tugas dan mereka turun melakukan sosialisasi dulu ya. Sosialisasi. Belum penindakan. Oke. Ya, sosialisasi untuk memberikan tahukan kepada seluruh apotek dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan, kami turun untuk sosialisasi untuk tidak diresepkan sementara sesuai dari edaran Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2022 tentang pelacakan epidemiologi kasus yang menurut himbauan tersebut dikhawatirkan sebenarnya dari paracetamol yang dalam bentuk sirup. Jadi kami sebagai pihak Dinas Kesehatan menghimbau kepada teman-teman penanggung jawab apotek untuk Sebuah perusahaan obat di India ditutup. Penutupan ini buntut dari adanya kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Afrika Barat. Disinyalir anak-anak tersebut mengonsumsi obat sirup untuk pengobatan dari pabrik di India itu. Di Afrika Barat, sebanyak 70 anak dilaporkan meninggal dunia terkait dengan obat sirup itu. Buntut dari hal tersebut, pihak berwenang India menutup sebuah pabrik di dekat Delhi tempat obat-obatan tersebut dibuat. Manufaktur pabrik dihentikan setelah adanya penyelidikan bersama antar negara, bagian, dan otoritas pengatur obat federal dan mengungkap 12 pelanggaran. Analisis WHO mengatakan sirup obat batuk mengandung diethylene glycol dan ethylene glycol dalam jumlah yang tidak dapat diterima. Bahan kimia yang sering dimaksud untuk keperluan industri. Perusahaan obat serta regulator obat federal India pun awalnya membantah temuan WHO. Seperti diketahui, India mengekspor obat-obatan ke lebih dari 200 negara dan berkontribusi pada pasar obat generik yang besar di Amerika Serikat. Perdana Menteri India Narendra Modi telah memperjuangkan India sebagai apotek dunia. Kalian tradisional India dalam membuat obat generik telah membantu menjadikan India pembuat obat murah yang tangguh dan menjadi basis manufaktur global. Sekitar 40% obat bebas dan obat generik yang dijual di Amerika Serikat dan seperempat dari semua obat yang beredar di Inggris berasal dari India. Negara ini memasok sekitar 2/3 obat
Maksud kami obat antiretroviral secara global untuk memerangi HIV. Di luar Amerika Serikat, India memiliki pabrik pembuat obat paling banyak dan disebutkan telah memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan Amerika Serikat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, saat ini industri obat India telah diselimuti oleh tuduhan masalah kualitas dan regulasi yang lemah. Ditambah adanya kasus gagal ginjal akut, kini industri obat India tengah menjadi perhatian dunia. Ada sebanyak 5 produk obat mengandung cemaran etilen glikol yang dirilis oleh Badan Obat dan Makanan (BPOM). Kelima produk obat itu menunjukkan kandungan cemaran EG yang melebihi ambang batas aman. Kendati demikian, hasil uji cemaran itu belum dapat menyimpulkan adanya keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut anak. BPOM menerangkan hasil sampling dan pengujian terhadap 39 batch dari 26 sirup obat dilakukan sampai dengan 19 Oktober 2022. Ada 5 obat yang mengandung etilen glikol. Pertama, Thermorex sirup, obat demam. Obat itu diproduksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL 78130035337A1 kemasan dus botol plastik 60 ml. Kedua, Flurin DMP sirup yang merupakan obat batuk dan flu. Obat tersebut diproduksi PT Yarindo Pharmatama dengan nomor izin edar DTL 03327086337A1. Kemasan dus botol plastik 60 ml. Ketiga, Unibaby-Cough sirup obat batuk dan flu. Obat ini diproduksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DTL 72263030337A1. Kemasan dus botol plastik 60 ml. Keempat, Unibaby demam sirup, obat demam yang diproduksi oleh Universal Pharmaceutical Industries. Nomor izin edar obat tersebut yakni DBL 87263012337A1 kemasan dus botol 60 ml. Kelima, Unibaby demam drops obat demam yang diproduksi Universal Pharmaceutical Industries. Nomor izin edar tersebut adalah DBL 19263033336A1. Kemasan dus botol 15 ml. Meski demikian, hasil uji cemaran EG tersebut belum dapat mendukung kesimpulan adanya keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut. Hal ini lantaran masih ada beberapa faktor risiko penyebab kejadian gagal ginjal akut, seperti infeksi virus bakteri Leptospira dan multisystem inflammatory syndrome in children (MISC) atau sindrom peradangan multisistem pasca COVID-19. Sebagaimana diketahui, BPOM sebelumnya mengambil larangan penggunaan dietilen glikol dan etilen glikol. Hal itu karena karena diduga kuat sebagai pemicu dari gangguan ginjal akut pada anak. Tribunars, media asing menyoroti penghentian sementara penggunaan obat sirup parasetamol di Indonesia. Diketahui pemerintah telah mengumumkan pemberhentian itu sejak Rabu 19 Oktober 2022. Kebijakan ini berkaitan dengan kasus kematian yang dilaporkan akibat gagal ginjal akut. Media Al Jazeera menuliskan kematian anak di Indonesia meningkat.
Hal ini terjadi di saat bersamaan dengan pemerintah Gambia Afrika yang sedang menyelidiki kematian 99 anak akibat gagal ginjal akut. Kasus gagal ginjal akut disebut berkaitan dengan obat sirup yang diresepkan untuk mengobati demam. Paracetamol sirup dilaporkan mengandung kadar diethylene glikol dan etilena glikol yang berlebihan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerangkan produk paracetamol yang diidentifikasi di Gambia tidak tersedia secara lokal. BPOM juga menegaskan bahan-bahan tersebut telah dilarang dari semua sirup obat anak yang dijual di Indonesia. Selain Indonesia, sebuah perusahaan obat di India juga ditutup. Penutupan ini buntut dari adanya kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Afrika Barat. Disinyalir anak-anak tersebut mengonsumsi obat sirup untuk pengobatan dari pabrik India itu. Di Afrika Barat, sebanyak 70 anak dilaporkan meninggal dunia terkait dengan obat sirup tersebut. Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono mengaku telah memperingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terkait kasus gagal ginjal akut diduga karena obat sirup di Gambia. Ia merasa kesal karena BPOM tampak bersikap defensif lantaran tidak melakukan penyelidikan lebih dahulu atau lebih lanjut sejak beberapa minggu yang lalu. Pandu mengatakan dirinya sudah meminta agar kasus yang terjadi di Gambia diwanti-wanti sejak beberapa minggu yang lalu. Namun peringatannya pun seolah tidak digubris. Saat itu, Pandu sudah memiliki data awal kasus di mana paling banyak ditemukan di Jakarta. Ia meminta agar penyebab dari gagal ginjal akut yang masih misterius saat itu segera dicari. Akan tetapi, Pandu menyebut para klinikus ngotot bahwa penyakit gagal ginjal akut ini muncul karena keterkaitan dengan COVID-19. Epidemiolog dari UI itu pun menjelaskan setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata gagal ginjal akut yang dialami oleh banyak anak tidak ada hubungannya dengan COVID-19. Barulah Pandu menyinggung sikap defensif dari BPOM terhadap kasus gagal ginjal akut di Gambia. Menurut Pandu, BPOM hanya menyebut bahwa obat sirup yang menjadi penyebab gagal ginjal akut di Gambia tidak terdaftar di Indonesia. Hingga baru pada Kamis 20 Oktober 2022 kemarin, BPOM mengumumkan bahwa ada 5 produk obat yang memiliki kandungan etilen glikol atau EG di Indonesia. Pertama yakni Thermorex sirup, obat demam produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL 78130035337A1 kemasan dus botol plastik 60 ml. Kedua ada Flurin DPM sirup, obat batuk dan flu produksi PT Yarindo Pharmatama. Kemudian ketiga ada Unibaby cough sirup, obat batuk dan flu. Keempat Unibaby demam sirup, obat demam. Dan terakhir Unibaby demam drops atau obat demam sama-sama diproduksi oleh Universal Pharmaceutical Industries. Tribuners, dilaporkan sebanyak 31 anak meninggal dunia akibat gagal ginjal akut di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merilis total korban yang meninggal dunia karena penyakit tersebut mencapai 99 anak. Direktur Utama RSCM Dr. Lisdina Liastuti memberikan penjelasan di RSCM Jakarta pada Kamis 20 Oktober 2022. Sebanyak 49 pasien mengalami gangguan ginjal akut yang dirawat sejak Januari hingga Oktober. Mereka mendapatkan perawatan di RSCM karena tak mengeluarkan urin, karena ginjalnya tak dapat berfungsi secara baik, sehingga tubuh tak membuat racun yang biasanya dikeluarkan lewat urin. Ia mengungkapkan tercatat angka kematian sebesar 63%. Pasien termuda yang meninggal adalah usia 8 bulan, sedangkan yang tertua adalah 8 tahun. Rinciannya saat ini RSCM sedang merawat 11 orang anak. Di antaranya 10 anak dirawat di Pediatric Intensive Care Unit, PICU, dan 1 pasien dirawat di IGD. Sementara itu, Kemenkes RI merilis total 206 anak di 20 provinsi dilaporkan mengalami gagal ginjal akut. Ada 99 anak diantaranya meninggal dunia hingga 18 Oktober. Hingga saat ini, gagal ginjal akut pada anak belum diketahui penyebabnya. Kemenkes masih melakukan penelusuran. Sembari menunggu hasil penyelidikan, orang tua diminta untuk sementara waktu tak memberikan obat dalam bentuk cair atau sirup kepada anak. Untuk itu, Kemenkes mengimbau menggunakan bentuk lain seperti alternatif, seperti tablet, kapsul, supositoria, atau anal, atau lainnya. Kemenkes juga menyarankan kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, konsumsi obat dengan baik dan benar, serta konsumsi air putih yang cukup.
Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia saat ini merilis daftar 91 merek obat sirup yang diminum pasien gangguan ginjal akut. Untuk langkah kewaspadaan obat-obatan tersebut sementara dilarang dikonsumsi. Dikutip dari tribunnews.com, Kemenkes mengambil langkah proaktif dalam menangani kasus lonjakan gagal ginjal akut pada anak. Kemenkes dan BPOM terus berupaya untuk mencari tahu penyebab pasti penyakit misterius itu. Saat ini 91 obat terus diteliti oleh pihak terkait termasuk BPOM dan juga Kemenkes. Untuk itu sebagai langkah pencegahan obat-obatan yang didaftar tersebut untuk sementara waktu dilarang untuk dikonsumsi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menerangkan pihaknya mengambil kebijakan konservatif. Diungkapkan semua obat-obatan sirup memiliki probabilitas ada senyawa berbahaya. Berikut 91 daftar obat sirup yang diminum pasien gagal ginjal akut. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memastikan biaya pengobatan dan penanganan pasien gangguan ginjal akut misterius ditanggung BPJS Kesehatan. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, Dr. Siti Nadia Tarmizi pada Jumat 21 Oktober. Pembiayaan pengobatan pasien penyakit misterius itu ditanggung BPJS. Siti Nadia mengatakan pengobatan ditanggung sesuai kelas kepesertaan yang diambil. Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan hal serupa. Gangguan ginjal akut misterius di-cover oleh BPJS Kesehatan. Ia menjelaskan pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan baik pasien maupun fasilitas kesehatan harus melalui prosedur yang benar. Pasien akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kompetensi untuk merawat pasien dengan penyakit tersebut jika pelayanan di fasilitas primer tak bisa. Sementara itu, berdasarkan data per 21 Oktober 2022, kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di Indonesia mencapai sebanyak 241. Kasus tersebut tersebar di 22 provinsi dengan 133 kematian atau 55% dari kasus yang ada.
Kisah meninggalnya seorang anak bernama Melody yang mengidap gagal ginjal akut viral di media sosial. Sang ibu di akun Facebooknya pun mengungkap kronologi sang anak mengidap gagal ginjal hingga akhirnya meninggal dunia. Di video yang tengah viral, Melody tampak berada di rumah sakit sehari sebelum meninggal dunia. Anak berusia 2,5 tahun itu terbaring sambil tetap menanggapi ucapan sang ayah yang berada di sampingnya. Namun pada 31 Juli 2022, Melody dinyatakan meninggal. Sang ibu, Juri Mamonto Loho pun menjelaskan kronologi meninggalnya sang anak lewat live yang dibagikan di akun Facebook miliknya pada Kamis 21 Oktober. Yang menuturkan kejadian itu berawal saat Melody mengalami sakit demam pada Selasa 19 Juli. Setelah berkonsultasi dengan dokter keluarga via WhatsApp, Melody kemudian dianjurkan untuk minum paracetamol. Setelah diberi paracetamol, Melody kembali panas 1 jam kemudian hingga berlanjut ke hari berikutnya. Ia kembali berkonsultasi ke dokter pada Kamis 21 Juli dan oleh dokter disarankan diberi tambahan antibiotik yang diminum tiap pagi dan malam. Demam tak kunjung sembuh hingga Minggu 24 Juli, lalu pada 25 Juli demamnya akhirnya turun. Melody disebutkan kembali aktif bermain seperti biasa, namun agak malas makan. Namun tiba-tiba muncul bercak merah dan tubuh Melody kembali demam. Singkat cerita, keluarga membawanya melakukan pengecekan darah untuk memeriksa ginjal Melody lantaran sang putri tak buang air kecil. Berat badannya bahkan naik 3 kg lantaran banyaknya cairan yang mengendap di tubuhnya hingga badannya membengkak. Dokter di Rumah Sakit Kando, Malayang kemudian memvonis Melody gagal ginjal. Pada Minggu 31 Juli, dokter menyatakan bahwa Melody sudah masuk fase delirium atau berhalusinasi dan di hari yang sama Melody meninggal dunia. Awal mula kisah Melody dari mulai dia demam sampai dia didiagnosa gagal ginjal akut pada anak. Jadi itu dimulai pada tanggal 19 Juli tahun 2022. Itu tepatnya di hari Selasa. Di hari Selasa, jadi saat itu dia mulai demam. Dan di tanggal 19 itu kami 19 dan 20 itu kami konsultasi ke dokter. Konsultasi via WA karena kami memiliki dokter keluarga. Jadi dari situ dianjurkan untuk minum paracetamol. Nah, kami membeli paracetamol itu di apotek. Jadi untuk pembelian paracetamol tidak ada resep dokter karena itu dijual bebas. Yang kami beli adalah paracetamol sirup. Untuk mereknya saya lupa. Dan Melody mulai minum itu cuman demamnya itu, jadi setiap dia minum paracetamolnya selang sejam kemudian dia demam lagi. Jadi sempat turun tetapi kemudian demam lagi. Nah, saat dia demam itu yang cuma bolak-balik, di tanggal 21 saya kembali menghubungi dokter dan dokter menyarankan untuk meminumkannya tiap 21 ya, meminumkannya tiap 4 jam. Tiap 4 jam.
Gagal ginjal akut pada anak belakangan menjadi sorotan karena telah menyerang ratusan anak di Indonesia. Hingga 18 Oktober 2022 sudah ada 189 laporan kasus tentang gagal ginjal akut pada anak. Kementerian Kesehatan kemudian meminta orang tua untuk lebih mewaspadai hal ini. Kemenkes melalui sehatnegeriku.kemkes.go.id merinci ciri-ciri gejala gagal ginjal yang menyerang anak-anak berusia balita dan 6 hingga 18 tahun. Berikut adalah ciri-ciri gejala gagal ginjal akut pada anak. Yang pertama adalah diare, mual, muntah, demam selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, sering mengantuk, dan jumlah air seni yang semakin sedikit, bahkan bisa tak buang air kecil sama sekali. Gagal ginjal ini mengacu pada kerusakan sementara hingga permanen pada ginjal. Terdapat 2 jenis gagal ginjal, yakni akut dan kronis. Gagal ginjal akut ini terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi reversible. Sementara untuk gagal ginjal kronis berlangsung perlahan selama setidaknya 3 bulan dan bisa mengakibatkan gagal ginjal permanen. Berikut adalah beberapa cara mengatasi jika anak memiliki ciri atau gejala-gejala gagal ginjal akut. Yang pertama adalah konsultasikan masalah kesehatan ke dokter. Kemungkinan medis akan memberikan cairan intravena atau IV dalam jumlah besar untuk menggantikan volume darah yang habis. Kemudian, pakar kesehatan akan memberikan terapi diuretik atau obat-obatan untuk meningkatkan produksi urin. Selanjutnya dilakukan pemantauan ketat elektrolit penting seperti kalium, natrium, dan kalsium. Selanjutnya diberikan obat-obatan untuk mengontrol tekanan darah. Kemudian perlu mengikuti persyaratan diet khusus. Dan yang terakhir adalah memperbaiki gaya dan pola hidup agar lebih sehat. Meski penyakit gagal ginjal akut atipikal belum ditemukan di Nrekang, namun Dinas Kesehatan Nrekang Sulawesi Selatan mulai gencar melakukan sosialisasi terkait gejala dan penyebaran penyakit ini. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi dari Kementerian Kesehatan RI tentang fenomena penyakit gangguan ginjal akut atipikal pada anak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Erlan Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erlan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan Firda dan selamat siang pada Tribuner dimanapun Anda berada. Jadi dapat kami sampaikan bahwa tepatnya Kamis tanggal 20 Oktober 2022 kemarin itu Dinas Kesehatan Kabupaten Nrekang itu gencar mulai melakukan sosialisasi terkait pencegahan penyakit gagal ginjal akut misterius yang sudah ada di Indonesia. Nah, maka dari itu melalui Kepala Dinas Kesehatan Bapak Sutrisno itu mengeluarkan surat edaran langsung kepada seluruh fasilitas kesehatan atau Vaskes ataupun apotek yang ada di Kabupaten Nrekang untuk menyetepkan penjualan obat dalam bentuk cair ataupun dalam kemasan sirup. Nah, ini adalah salah satu tindak lanjut dari imbauan dari Kemenkes, ya, seperti yang dilakukan oleh jajaran Dinas Kesehatan kemarin itu bahwasanya mendatangi setiap toko atau penjual obat yang ada di kota-kota di Kabupaten Nrekang untuk sementara menyetop penjualan obat dalam bentuk cair ataupun dalam sirup. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya
di Indonesia saat ini hingga tanggal 18 Oktober 2022, Kemenkes mencatat bahwasanya ada 206 kasus gagal ginjal akut atipikal yang tersebar di 20 provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian angka kematian sebanyak 99 orang dari usia dini maupun dari usia dewasa. Nah, makanya dari itu Kadis Kesehatan NREKAN itu mulai gencar atau mengeluarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten NREKAN untuk menyetopkan sementara penjualan. Kemudian dirinya juga berjanji akan mengkaji lebih dalam terkait penyakit tersebut. Apakah penyakit tersebut bersumber dari obat sirop maupun dari obat-obat lainnya. Saya kira begitu rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan Erlan dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kadis Kesehatan NREKAN Sutrisno dan juga Kabid Pelayanan Kefarmasian dan Sumber Daya Kesehatan Dinas NREKAN Mutmainah. Berikut liputannya untuk Anda. Sementara waktu dengan adanya kasus-kasus ini, maka diharapkan kepada seluruh apotek, seluruh paskes yang ada di Kabupaten NREKAN khususnya untuk melakukan penundaan pemberian resep khususnya untuk yang berupa sirup yang bisa dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, sambil kita menunggu petunjuk lebih lanjut teknis dari pusat karena ini masih bersifat sementara, masih bersifat kajian untuk hal, tapi harus di stop dulu. Jenis obat dari sirup yang beredar di Indonesia khususnya di Kabupaten NREKAN ini kan banyak. Kita belum tahu apa saja kandungan ada yang di dalamnya, itulah yang akan turun. Mungkin nanti saya buatkan surat tugas dan mereka turun melakukan sosialisasi dulu ya. Sosialisasi belum penindakan. Ya, sosialisasi untuk memberikan tahukan kepada seluruh apotek dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan, kami turun untuk sosialisasi untuk tidak diresepkan sementara sesuai dari edaran Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2022 tentang pelacakan epidemiologi kasus yang menurut himbauan tersebut dikhawatirkan sebenarnya dari paracetamol yang dalam bentuk sirup. Jadi kami sebagai pihak Dinas Kesehatan menghimbau kepada teman-teman penanggung jawab apotek untuk Sebuah perusahaan obat di India ditutup. Penutupan ini buntut dari adanya kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Afrika Barat. Disinyalir anak-anak tersebut mengonsumsi obat sirup untuk pengobatan dari pabrik di India itu. Di Afrika Barat, sebanyak 70 anak dilaporkan meninggal dunia terkait dengan obat sirup itu. Buntut dari hal tersebut, pihak berwenang India menutup sebuah pabrik di dekat Delhi tempat obat-obatan tersebut dibuat. Manufaktur pabrik dihentikan setelah adanya penyelidikan bersama antar negara bagian dan otoritas pengatur obat federal dan mengungkap 12 pelanggaran. Analisis WHO mengatakan sirup obat batuk mengandung diethylene glycol dan ethylene glycol dalam jumlah yang tidak dapat diterima. Bahan kimia yang sering dimaksud untuk keperluan industri. Perusahaan obat serta regulator obat federal India pun awalnya membantah temuan WHO. Seperti diketahui, India mengekspor obat-obatan ke lebih dari 200 negara dan berkontribusi pada pasar obat generik yang besar di Amerika Serikat. Perdana Menteri India Narendra Modi telah memperjuangkan India sebagai apotek dunia. Kalian tradisional India dalam membuat obat generik telah membantu menjadikan India pembuat obat murah yang tangguh dan menjadi basis manufaktur global. Sekitar 40% obat bebas dan obat generik yang dijual di Amerika Serikat dan seperempat dari semua obat yang beredar di Inggris berasal dari India. Negara ini memasok sekitar 2/3 obat
maksud kami obat antiretroviral secara global untuk memerangi HIV. Di luar Amerika Serikat, India memiliki pabrik pembuat obat paling banyak dan disebutkan telah memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan Amerika Serikat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, saat ini industri obat India telah diselimuti oleh tuduhan masalah kualitas dan regulasi yang lemah. Ditambah adanya kasus gagal ginjal akut, kini industri obat India tengah menjadi perhatian dunia. Ada sebanyak 5 produk obat mengandung cemaran etilen glikol yang dirilis oleh Badan Obat dan Makanan (BPOM). Kelima produk obat itu menunjukkan kandungan cemaran EG yang melebihi ambang batas aman. Kendati demikian, hasil uji cemaran itu belum dapat menyimpulkan adanya keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut anak. BPOM menerangkan hasil sampling dan pengujian terhadap 39 batch dari 26 sirup obat dilakukan sampai dengan 19 Oktober 2022. Ada 5 obat yang mengandung etilen glikol. Pertama, Thermorex sirup, obat demam. Obat itu diproduksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL 78130035337A1 kemasan dus botol plastik 60 ml. Kedua, Flurin DMP sirup yang merupakan obat batuk dan flu. Obat tersebut diproduksi PT Yarindo Pharmatama dengan nomor izin edar DTL 03327086337A1. Kemasan dus botol plastik 60 ml. Ketiga, Unibaby-Cough sirup obat batuk dan flu. Obat ini diproduksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DTL 722630337A1. Kemasan dus botol plastik 60 ml. Keempat, Unibaby demam sirup, obat demam yang diproduksi oleh Universal Pharmaceutical Industries. Nomor izin edar obat tersebut yakni DBL 87263012337A1 kemasan dus botol 60 ml. Kelima, Unibaby demam drops obat demam yang diproduksi Universal Pharmaceutical Industries. Nomor izin edar tersebut adalah DBL 19263033336A1. Kemasan dus botol 15 ml. Meski demikian, hasil uji cemaran EG tersebut belum dapat mendukung kesimpulan adanya keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut. Hal ini lantaran masih ada beberapa faktor risiko penyebab kejadian gagal ginjal akut, seperti infeksi virus bakteri Leptospira dan multisystem inflammatory syndrome in children (MISC) atau sindrom peradangan multisistem pasca COVID-19. Sebagaimana diketahui, BPOM sebelumnya mengambil larangan penggunaan dietilen glikol dan etilen glikol. Hal itu karena karena diduga kuat sebagai pemicu dari gangguan ginjal akut pada anak. Tribuners, media asing menyoroti penghentian sementara penggunaan obat sirup parasetamol di Indonesia. Diketahui pemerintah telah mengumumkan pemberhentian itu sejak Rabu 19 Oktober 2022. Kebijakan ini berkaitan dengan kasus kematian yang dilaporkan akibat gagal ginjal akut.
Media Al Jazeera menuliskan kematian anak di Indonesia meningkat. Hal ini terjadi di saat bersamaan dengan pemerintah Gambia Afrika yang sedang menyelidiki kematian 99 anak akibat gagal ginjal akut. Kasus gagal ginjal akut disebut berkaitan dengan obat sirup yang diresepkan untuk mengobati demam. Paracetamol sirup dilaporkan mengandung kadar diethylene glikol dan etilena glikol yang berlebihan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerangkan produk paracetamol yang diidentifikasi di Gambia tidak tersedia secara lokal. BPOM juga menegaskan bahan-bahan tersebut telah dilarang dari semua sirup obat anak yang dijual di Indonesia. Selain Indonesia, sebuah perusahaan obat di India juga ditutup. Penutupan ini buntut dari adanya kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Afrika Barat. Disinyalir anak-anak tersebut mengonsumsi obat sirup untuk pengobatan dari pabrik India itu. Di Afrika Barat, sebanyak 70 anak dilaporkan meninggal dunia terkait dengan obat sirup tersebut. Ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono mengaku telah memperingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terkait kasus gagal ginjal akut diduga karena obat sirup di Gambia. Ia merasa kesal karena BPOM tampak bersikap defensif lantaran tidak melakukan penyelidikan lebih dahulu atau lebih lanjut sejak beberapa minggu yang lalu. Pandu mengatakan dirinya sudah meminta agar kasus yang terjadi di Gambia diwanti-wanti sejak beberapa minggu yang lalu. Namun peringatannya pun seolah tidak digubris. Saat itu, Pandu sudah memiliki data awal kasus di mana paling banyak ditemukan di Jakarta. Ia meminta agar penyebab dari gagal ginjal akut yang masih misterius saat itu segera dicari. Akan tetapi, Pandu menyebut para klinikus ngotot bahwa penyakit gagal ginjal akut ini muncul karena keterkaitan dengan COVID-19. Epidemiolog dari UI itu pun menjelaskan setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata gagal ginjal akut yang dialami oleh banyak anak tidak ada hubungannya dengan COVID-19. Barulah Pandu menyinggung sikap defensif dari BPOM terhadap kasus gagal ginjal akut di Gambia. Menurut Pandu, BPOM hanya menyebut bahwa obat sirup yang menjadi penyebab gagal ginjal akut di Gambia tidak terdaftar di Indonesia. Hingga baru pada Kamis 20 Oktober 2022 kemarin, BPOM mengumumkan bahwa ada 5 produk obat yang memiliki kandungan etilen glikol atau EG di Indonesia. Pertama yakni Thermorex sirup, obat demam produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL 78130035337A1 kemasan dus botol plastik 60 ml. Kedua ada Flurin DPM sirup, obat batuk dan flu produksi PT Yarindo Pharmatama. Kemudian ketiga ada Unibaby cough sirup, obat batuk dan flu. Keempat Unibaby demam sirup, obat demam. Dan terakhir Unibaby demam drops atau obat demam sama-sama diproduksi oleh Universal Pharmaceutical Industries. Tribuners, dilaporkan sebanyak 31 anak meninggal dunia akibat gagal ginjal akut di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merilis total korban yang meninggal dunia karena penyakit tersebut mencapai 99 anak. Direktur Utama RSCM Dr. Listina Liastuti memberikan penjelasan di RSCM Jakarta pada Kamis 20 Oktober 2022. Sebanyak 49 pasien mengalami gangguan ginjal akut yang dirawat sejak Januari hingga Oktober. Mereka mendapatkan perawatan di RSCM karena tak mengeluarkan urin, karena ginjalnya tak dapat berfungsi secara baik, sehingga tubuh tak membuat racun yang biasanya dikeluarkan lewat urin. Ia mengungkapkan tercatat angka kematian sebesar 63%. Pasien termuda yang meninggal adalah usia 8 bulan, sedangkan yang tertua adalah 8 tahun. Rinciannya saat ini RSCM sedang merawat 11 orang anak. Di antaranya 10 anak dirawat di Pediatric Intensive Care Unit, PICU, dan 1 pasien dirawat di IGD. Sementara itu, Kemenkes RI merilis total 206 anak di 20 provinsi dilaporkan mengalami gagal ginjal akut. Ada 99 anak di antaranya yang meninggal dunia hingga 18 Oktober. Hingga saat ini, gagal ginjal akut pada anak belum diketahui penyebabnya. Kemenkes masih melakukan penelusuran. Sembari menunggu hasil penyelidikan, orang tua diminta untuk sementara waktu tak memberikan obat dalam bentuk cair atau sirup kepada anak. Untuk itu, Kemenkes mengimbau menggunakan bentuk lain seperti alternatif, seperti tablet, kapsul, supositoria, atau anal, atau lainnya.
Kemenkes juga menyarankan kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, konsumsi obat dengan baik dan benar, serta konsumsi air putih yang cukup. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia saat ini merilis daftar 91 merek obat sirup yang diminum pasien gangguan ginjal akut. Untuk langkah kewaspadaan obat-obatan tersebut sementara dilarang dikonsumsi. Dikutip dari tribunnews.com, Kemenkes mengambil langkah proaktif dalam menangani kasus lonjakan gagal ginjal akut pada anak. Kemenkes dan BPOM terus berupaya untuk mencari tahu penyebab pasti penyakit misterius itu. Saat ini 91 obat terus diteliti oleh pihak terkait termasuk BPOM dan juga Kemenkes. Untuk itu sebagai langkah pencegahan obat-obatan yang didaftar tersebut untuk sementara waktu dilarang untuk dikonsumsi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menerangkan pihaknya mengambil kebijakan konservatif. Diungkapkan semua obat-obatan sirup memiliki probabilitas ada senyawa berbahaya. Berikut 91 daftar obat sirup yang diminum pasien gagal ginjal akut.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memastikan biaya pengobatan dan penanganan pasien gangguan ginjal akut misterius ditanggung BPJS Kesehatan. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, Dr. Siti Nadia Tarmizi pada Jumat 21 Oktober. Pembiayaan pengobatan pasien penyakit misterius itu ditanggung BPJS. Siti Nadia mengatakan pengobatan ditanggung sesuai kelas kepesertaan yang diambil. Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan hal serupa. Gangguan ginjal akut misterius di-cover oleh BPJS Kesehatan. Ia menjelaskan pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan baik pasien maupun fasilitas kesehatan harus melalui prosedur yang benar. Pasien akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kompetensi untuk merawat pasien dengan penyakit tersebut jika pelayanan di fasilitas primer tak bisa. Sementara itu, berdasarkan data per 21 Oktober 2022, kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di Indonesia mencapai sebanyak 241. Kasus tersebut tersebar di 22 provinsi dengan 133 kematian atau 55% dari kasus yang ada. Kisah Melody. Kisah meninggalnya seorang anak bernama Melody yang mengidap gagal ginjal akut viral di media sosial. Sang ibu di akun Facebooknya pun mengungkap kronologi sang anak mengidap gagal ginjal hingga akhirnya meninggal dunia. Di video yang tengah viral, Melody tampak berada di rumah sakit sehari sebelum meninggal dunia. Anak berusia 2,5 tahun itu terbaring sambil tetap menanggapi ucapan sang ayah yang berada di sampingnya. Namun pada 31 Juli 2022, Melody dinyatakan meninggal. Sang ibu, Curi Mamonto Loho pun menjelaskan kronologi meninggalnya sang anak lewat live yang dibagikan di akun Facebook miliknya pada Kamis 21 Oktober. Yang menuturkan kejadian itu berawal saat Melody mengalami sakit demam pada Selasa 19 Juli. Setelah berkonsultasi dengan dokter keluarga via WhatsApp, Melody kemudian dianjurkan untuk minum paracetamol. Setelah diberi paracetamol, Melody kembali panas 1 jam kemudian hingga berlanjut ke hari berikutnya. Ia kembali berkonsultasi ke dokter pada Kamis 21 Juli dan oleh dokter disarankan diberi tambahan antibiotik yang diminum tiap pagi dan malam. Demam tak kunjung sembuh hingga Minggu 24 Juli, lalu pada 25 Juli demamnya akhirnya turun. Melody disebutkan kembali aktif bermain seperti biasa, namun agak malas makan. Namun tiba-tiba muncul bercak merah dan tubuh Melody kembali demam. Singkat cerita, keluarga membawanya melakukan pengecekan darah untuk memeriksa ginjal Melody lantaran sang putri tak buang air kecil. Berat badannya bahkan naik 3 kg lantaran banyaknya cairan yang mengendap di tubuhnya hingga badannya membengkak. Dokter di Rumah Sakit Kando Malayang kemudian memvonis Melody gagal ginjal.
Pada Minggu 31 Juli, dokter menyatakan bahwa Melody sudah masuk fase delirium atau berhalusinasi dan di hari yang sama Melody meninggal dunia. Awal mula kisah Melody dari mulai dia demam sampai dia didiagnosa gagal ginjal akut pada anak. Jadi itu dimulai pada tanggal 19 Juli tahun 2022. Itu tepatnya di hari Selasa. Di hari Selasa, jadi saat itu dia mulai demam. Dan di tanggal 19 itu kami 19 dan 20 itu kami konsultasi ke dokter. Konsultasi via WA karena kami memiliki dokter keluarga. Jadi dari situ dianjurkan untuk minum paracetamol. Nah, kami membeli paracetamol itu di apotek. Jadi untuk pembelian paracetamol tidak ada resep dokter karena itu dijual bebas. Yang kami beli adalah paracetamol sirup. Untuk mereknya saya lupa. Dan Melody mulai minum itu, cuman demamnya itu, jadi setiap dia minum paracetamolnya, selang sejam kemudian dia demam lagi. Jadi sempat turun, tetapi kemudian demam lagi. Nah, saat dia demam itu, yang cuma bolak-balik, di tanggal 21 saya kembali menghubungi dokter dan dokter menyarankan untuk meminumkannya tiap 21 ya, meminumkannya tiap 4 jam. Tiap 4 jam. Gagal ginjal akut pada anak belakangan menjadi sorotan karena telah menyerang ratusan anak di Indonesia. Hingga 18 Oktober 2022 sudah ada 189 laporan kasus tentang gagal ginjal akut pada anak. Kementerian Kesehatan kemudian meminta orang tua untuk lebih mewaspadai hal ini. Kemenkes melalui sehatnegeriku.kemkes.go.id merinci ciri-ciri gejala gagal ginjal yang menyerang anak-anak berusia balita dan 6 hingga 18 tahun. Berikut adalah ciri-ciri gejala gagal ginjal akut pada anak. Yang pertama adalah diare, mual, muntah, demam selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, sering mengantuk, dan jumlah air seni yang semakin sedikit, bahkan bisa tak buang air kecil sama sekali. Gagal ginjal ini mengacu pada kerusakan sementara hingga permanen pada ginjal. Terdapat 2 jenis gagal ginjal, yakni akut dan kronis. Gagal ginjal akut ini terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi reversible. Sementara untuk gagal ginjal kronis berlangsung perlahan selama setidaknya 3 bulan dan bisa mengakibatkan gagal ginjal permanen. Berikut adalah beberapa cara mengatasi jika anak memiliki ciri atau gejala-gejala gagal ginjal akut. Yang pertama adalah konsultasikan masalah kesehatan ke dokter. Kemungkinan medis akan memberikan cairan intravena atau IV dalam jumlah besar untuk menggantikan volume darah yang habis. Kemudian pakar kesehatan akan memberikan terapi diuretik atau obat-obatan untuk meningkatkan produksi urin. Selanjutnya dilakukan pemantauan ketat elektrolit penting seperti kalium,
natrium, dan kalsium. Selanjutnya diberikan obat-obatan untuk mengontrol tekanan darah. Kemudian perlu mengikuti persyaratan diet khusus. Dan yang terakhir adalah memperbaiki gaya dan pola hidup agar lebih sehat. Meski penyakit gagal ginjal akut atipikal belum ditemukan di Nrekang, namun Dinas Kesehatan Nrekang Sulawesi Selatan mulai gencar melakukan sosialisasi terkait gejala dan penyebaran penyakit ini. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi dari Kementerian Kesehatan RI tentang fenomena penyakit gangguan ginjal akut atipikal pada anak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Erlan Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erlan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan Firda dan selamat siang pada Tribuner dimanapun Anda berada. Jadi dapat kami sampaikan bahwa tepatnya Kamis tanggal 20 Oktober 2022 kemarin itu Dinas Kesehatan Kabupaten Nrekang itu gencar mulai melakukan sosialisasi terkait pencegahan penyakit gagal ginjal akut misterius yang sudah ada di Indonesia. Nah, maka dari itu melalui Kepala Dinas Kesehatan Bapak Sutrisno itu mengeluarkan surat edaran langsung kepada seluruh fasilitas kesehatan atau Vaskes ataupun apotek yang ada di Kabupaten Nrekang untuk menyetopkan penjualan obat dalam bentuk cair ataupun dalam kemasan sirup. Nah, ini adalah salah satu tindak lanjut dari imbauan dari Kemenkes. Ya, seperti yang dilakukan oleh jajaran Dinas Kesehatan kemarin itu bahwasanya mendatangi setiap toko atau penjual obat yang ada di Kabupaten Nrekang untuk sementara menyetop penjualan obat dalam bentuk cair ataupun dalam sirup. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia saat ini hingga tanggal 18 Oktober 2022 Kemenkes mencatat bahwasanya ada 206 kasus gagal ginjal akut atipikal yang tersebar di 20 provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian angka kematian sebanyak 99 orang dari usia dini maupun dari usia dewasa. Nah, makanya dari itu Kadis Kesehatan Nrekang itu mulai gencar atau mengeluarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Nrekang untuk menyetopkan sementara penjualan. Kemudian dirinya juga berjanji akan mengkaji lebih dalam terkait penyakit tersebut. Apakah penyakit tersebut bersumber dari obat sirup maupun dari obat-obat lainnya. Saya kira begitu rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan Erlan dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kadis Kesehatan Nrekang Sutrisno dan juga Kabid Pelayanan Kefarmasian dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Nrekang Mutmainah. Berikut liputannya untuk Anda. Sementara waktu dengan adanya kasus-kasus ini, maka diharapkan kepada seluruh apotek, seluruh Vaskes yang ada di Kabupaten Nrekang khususnya untuk melakukan penundaan pemberian resep
khususnya untuk yang berupa sirup yang bisa dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sambil kita menunggu petunjuk lebih lanjut teknis dari pusat karena ini masih bersifat sementara, masih bersifat kajian untuk tapi harus di stop dulu. Jenis obat dari sirup yang beredar di Indonesia, khususnya di Kabupaten Rekang ini kan banyak. Kita belum tahu apa saja kandungan ada yang di dalamnya, itulah yang akan turun. Mungkin nanti saya buatkan surat tugas dan mereka turun melakukan sosialisasi dulu ya. Sosialisasi. Belum penindakan. Ya, sosialisasi untuk memberikan tahukan kepada seluruh apotek dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan, kami turun untuk sosialisasi untuk tidak diresepkan sementara sesuai dari edaran Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2022 tentang pelacakan epidemiologi kasus yang menurut himbauan tersebut dikhawatirkan sebenarnya dari paracetamol yang dalam bentuk sirup. Jadi kami sebagai pihak Dinas Kesehatan menghimbau kepada teman-teman penanggung jawab apotek untuk Sebuah perusahaan obat di India ditutup. Penutupan ini buntut dari adanya kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Afrika Barat. Disinyalir anak-anak tersebut mengonsumsi obat sirup untuk pengobatan dari pabrik di India itu. Di Afrika Barat, sebanyak 70 anak dilaporkan meninggal dunia terkait dengan obat sirup itu. Buntut dari hal tersebut, pihak berwenang India menutup sebuah pabrik di dekat Delhi tempat obat-obatan tersebut dibuat. Manufaktur pabrik dihentikan setelah adanya penyelidikan bersama antar negara bagian dan otoritas pengatur obat federal dan mengungkap 12 pelanggaran. Analisis WHO mengatakan sirup obat batuk mengandung diethylene glycol dan ethylene glycol dalam jumlah yang tidak dapat diterima. Bahan kimia yang sering dimaksud untuk keperluan industri. Perusahaan obat serta regulator obat federal India pun awalnya membantah temuan WHO. Seperti diketahui, India mengekspor obat-obatan ke lebih dari 200 negara dan berkontribusi pada pasar obat generik yang besar di Amerika Serikat. Perdana Menteri India Narendra Modi telah memperjuangkan India sebagai apotek dunia. Kalian tradisional India dalam membuat obat generik telah membantu menjadikan India pembuat obat murah yang tangguh dan menjadi basis manufaktur global. Sekitar 40% obat bebas dan obat generik yang dijual di Amerika Serikat dan seperempat dari semua obat yang beredar di Inggris berasal dari India. Negara ini memasok sekitar 2/3 obat obat antiretroviral secara global untuk memerangi HIV. Di luar Amerika Serikat, India memiliki pabrik pembuat obat paling banyak dan disebutkan telah memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan Amerika Serikat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, saat ini industri obat India telah diselimuti oleh tuduhan masalah kualitas dan regulasi yang lemah. Ditambah adanya kasus gagal ginjal akut, kini industri obat India tengah menjadi perhatian dunia. Ada sebanyak 5 produk obat mengandung cemaran etilen glikol yang dirilis oleh Badan Obat dan Makanan (BPOM). Kelima produk obat itu menunjukkan kandungan cemaran EG yang melebihi ambang batas aman. Kendati demikian, hasil uji cemaran itu belum dapat menyimpulkan adanya keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut anak. BPOM menerangkan hasil sampling dan pengujian terhadap 39 batch dari 26 sirup obat dilakukan sampai dengan 19 Oktober 2022. Ada 5 obat yang mengandung etilen glikol. Pertama, Thermorex sirup, obat demam. Obat itu diproduksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL 7813003537A1 kemasan dus botol plastik 60 ml. Kedua, Flurin DMP sirup yang merupakan obat batuk dan flu. Obat tersebut diproduksi PT Yarindo Pharmatama dengan nomor izin edar DTL 0337086637A1 kemasan dus botol plastik 60 ml. Ketiga, Unibaby-Cough sirup obat batuk dan flu. Obat ini diproduksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DTL 7226303037A1 kemasan dus botol plastik 60 ml.
Keempat, unit baby demam sirup, obat demam yang diproduksi oleh Universal Pharmaceutical Industries. Nomor izin edar obat tersebut yakni DBL 8726301237A1 kemasan dus botol 60 ml. Kelima, unit baby demam drops obat demam yang diproduksi Universal Pharmaceutical Industries. Nomor izin edar tersebut adalah DBL 19263033336A1 kemasan dus botol 15 ml. Meski demikian, hasil uji cemaran EG tersebut belum dapat mendukung kesimpulan adanya keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut. Hal ini lantaran masih ada beberapa faktor risiko penyebab kejadian gagal ginjal akut, seperti infeksi virus bakteri Leptospira dan multisistem inflammatory syndrome in children (MISC) atau sindrom peradangan multisistem pasca COVID-19. Sebagaimana diketahui, BPOM sebelumnya mengambil larangan penggunaan dietilen glikol dan etilen glikol. Hal itu karena karena diduga kuat sebagai pemicu dari gangguan ginjal akut pada anak. Tribuners, media asing menyoroti penghentian sementara penggunaan obat sirup parasetamol di Indonesia. Diketahui pemerintah telah mengumumkan pemberhentian itu sejak Rabu 19 Oktober 2022. Kebijakan ini berkaitan dengan kasus kematian yang dilaporkan akibat gagal ginjal akut. Media Al Jazeera menuliskan kematian anak di Indonesia meningkat. Hal ini terjadi di saat bersamaan dengan pemerintah Gambia Afrika yang sedang menyelidiki kematian 99 anak akibat gagal ginjal akut. Kasus gagal ginjal akut disebut berkaitan dengan obat sirup yang diresepkan untuk mengobati demam. Parasetamol sirup dilaporkan mengandung kadar diethylene glycol dan ethylene glycol yang berlebihan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerangkan produk parasetamol yang diidentifikasi di Gambia tidak tersedia secara lokal. BPOM juga menegaskan bahan-bahan tersebut telah dilarang dari semua sirup obat anak yang dijual di Indonesia. Selain Indonesia, sebuah perusahaan obat di India juga ditutup. Penutupan ini buntut dari adanya kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Afrika Barat. Disinyalir anak-anak tersebut mengonsumsi obat sirup untuk pengobatan dari pabrik India itu. Di Afrika Barat, sebanyak 70 anak dilaporkan meninggal dunia terkait dengan obat sirup tersebut. Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono mengaku telah memperingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terkait kasus gagal ginjal akut diduga karena obat sirup di Gambia. Ia merasa kesal karena BPOM tampak bersikap defensif lantaran tidak melakukan penyelidikan lebih dahulu atau lebih lanjut sejak beberapa minggu yang lalu. Pandu mengatakan dirinya sudah meminta agar kasus yang terjadi di Gambia diwanti-wanti sejak beberapa minggu yang lalu. Namun peringatannya pun seolah tidak digubris. Saat itu, Pandu sudah memiliki data awal kasus di mana paling banyak ditemukan di Jakarta. Ia meminta agar penyebab dari gagal ginjal akut yang masih misterius saat itu segera dicari. Akan tetapi, Pandu menyebut para klinikus ngotot bahwa penyakit gagal ginjal akut ini muncul karena keterkaitan dengan COVID-19.
Epidemiolog dari UI itu pun menjelaskan setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata gagal ginjal akut yang dialami oleh banyak anak tidak ada hubungannya dengan COVID-19. Barulah Pandu menyinggung sikap defensif dari BPOM terhadap kasus gagal ginjal akut di Gambia. Menurut Pandu, BPOM hanya menyebut bahwa obat sirup yang menjadi penyebab gagal ginjal akut di Gambia tidak terdaftar di Indonesia. Hingga baru pada Kamis 20 Oktober 2022 kemarin, BPOM mengumumkan bahwa ada 5 produk obat yang memiliki kandungan etilen glikol atau EG di Indonesia. Pertama yakni Thermorex sirup, obat demam produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL 78130035337A1 kemasan dus botol plastik 60 ml. Kedua ada Flurin DPM sirup, obat batuk dan flu produksi PT Yarindo Pharmatama. Kemudian ketiga ada Unibaby cough sirup, obat batuk dan flu. Keempat Unibaby demam sirup, obat demam. Dan terakhir Unibaby demam drops atau obat demam sama-sama diproduksi oleh Universal Pharmaceutical Industries. Tribuners, dilaporkan sebanyak 31 anak meninggal dunia akibat gagal ginjal akut di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merilis total korban yang meninggal dunia karena penyakit tersebut mencapai 99 anak. Direktur Utama RSCM Dr. Lisdina Liastuti memberikan penjelasan di RSCM Jakarta pada Kamis 20 Oktober 2022. Sebanyak 49 pasien mengalami gangguan ginjal akut yang dirawat sejak Januari hingga Oktober. Mereka mendapatkan perawatan di RSCM karena tak mengeluarkan urin, karena ginjalnya tak dapat berfungsi secara baik, sehingga tubuh tak membuat racun yang biasanya dikeluarkan lewat urin. Ia mengungkapkan tercatat angka kematian sebesar 63%. Pasien termuda yang meninggal adalah usia 8 bulan, sedangkan yang tertua adalah 8 tahun. Rinciannya saat ini RSCM sedang merawat 11 orang anak. Di antaranya 10 anak dirawat di Pediatric Intensive Care Unit, PICU, dan 1 pasien dirawat di IGD. Sementara itu, Kemenkes RI merilis total 206 anak di 20 provinsi dilaporkan mengalami gagal ginjal akut. Ada 99 anak di antaranya yang meninggal dunia hingga 18 Oktober. Hingga saat ini, gagal ginjal akut pada anak belum diketahui penyebabnya. Kemenkes masih melakukan penelusuran. Sembari menunggu hasil penyelidikan, orang tua diminta untuk sementara waktu tak memberikan obat dalam bentuk cair atau sirup kepada anak. Untuk itu, Kemenkes mengimbau menggunakan bentuk lain seperti alternatif, seperti tablet, kapsul, supositoria, atau anal, atau lainnya. Kemenkes juga menyarankan kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, konsumsi obat dengan baik dan benar, serta konsumsi air putih yang cukup. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia saat ini merilis daftar 91 merek obat sirup yang diminum pasien gangguan ginjal akut. Untuk langkah kewaspadaan obat-obatan tersebut sementara dilarang dikonsumsi. Dikutip dari tribunnews.com, Kemenkes mengambil langkah proaktif dalam menangani kasus lonjakan gagal ginjal akut pada anak. Kemenkes dan BPOM terus berupaya untuk mencari tahu penyebab pasti penyakit misterius itu. Saat ini 91 obat terus diteliti oleh pihak terkait termasuk BPOM dan juga Kemenkes. Untuk itu, sebagai langkah pencegahan obat-obatan yang didaftar tersebut untuk sementara waktu dilarang untuk dikonsumsi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menerangkan pihaknya mengambil kebijakan konservatif. Diungkapkan semua obat-obatan sirup memiliki probabilitas ada senyawa berbahaya. Berikut 91 daftar obat sirup yang diminum pasien gagal ginjal akut.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memastikan biaya pengobatan dan penanganan pasien gangguan ginjal akut misterius ditanggung BPJS Kesehatan. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, Dr. Siti Nadia Tarmizi pada Jumat 21 Oktober. Pembiayaan pengobatan pasien penyakit misterius itu ditanggung BPJS. Siti Nadia mengatakan pengobatan ditanggung sesuai kelas kepesertaan yang diambil. Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan hal serupa. Gangguan ginjal akut misterius di-cover oleh BPJS Kesehatan. Ia menjelaskan pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan baik pasien maupun fasilitas kesehatan harus melalui prosedur yang benar. Pasien akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kompetensi untuk merawat pasien dengan penyakit tersebut jika pelayanan di fasilitas primer tak bisa. Sementara itu, berdasarkan data per 21 Oktober 2022, kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di Indonesia mencapai sebanyak 241. Kasus tersebut tersebar di 22 provinsi dengan 133 kematian atau 55% dari kasus yang ada. Kisah Melody. Kisah meninggalnya seorang anak bernama Melody yang mengidap gagal